guys, balik lagi di Jauh Dekat, podcast yang tertunda dengan Reza Pahlawan. Harusnya 2 minggu yang lalu ya kita podcast sama dia, dan judulnya waktu itu harusnya jangan pernah bosan berbuat enak. Tapi harus ditunda karena ya ada topik yang waktu itu urgent, kita ngomongin tentang RPP 109. Sekarang ya kita baru bahas nih. Iya. Gak apa-apa lah ya. Itu boleh dong. Yang apa sih yang mau kita bahas? Yang kemarin waktu kita live, jangan pernah bosan berbuat enak. Oh iya. Kalau MK kan jangan pernah bosan berbuat baik. Kalau gue sih gak pernah bosan berbuat enak. Enak itu siapa yang bikin? Nah, si Repo bangke tuh. Enak itu banyak maksudnya liquidnya enak. Ya. Bukan berbuat enak itu berbuat yang macam-macam ya. Iya, soalnya konotasinya aneh kan. Aneh. Kalau berbuat enak itu, aduh. Itu si Repo tuh bikin kalimat kayak gitu tuh di R57 community. Pak, kalau MK itu jangan bosan berbuat baik. Kalau kita jangan bosan berbuat enak. Anjing bolang bangsat. Tapi dia jago sih kalau bikin jargon-jargon gitu. Jago. Yang soal ini RPP 109 kan waktu mau bikin movementnya belum ada tajuknya nih, belum ada judulnya gitu kan. Belum ada tuh kami kawal vape-nya, belum ada gitu. Gue ngomong di grup mereka yang ngomongin lah gitu. Iya. Gue tadinya mau undang satu orang nih yang jago bikin begini-begini, ya Repo yang gue undang kan. Emang tapi ada Mami Widya di situ. Jadi ibu itu mantan ibu ya. Iya. Ternyata mantan ibu itu ada ya, bukan cuma mantan kekasih ya. Padahal kalau bikin kartu kredit atau bikin akun baru yang ditanya nama ibu kan. Makanya. Itu si Repo itu salah satu anak durhaka sih kalau menurut gue, anak durhaka. Yang lupa sama ibunya itu tau gak sih? Untung si Mami Widya gak ngutuk jadi batu. Tapi gini sih, Repo itu kan ibarat kata dilepasin sama maminya untuk apa ya? Ya nggak diusir juga sih sebenarnya, cuma dimarahin akhirnya dia pergi. Untunglah Repo itu menemukan bapak yang baik gitu. Gitu. Jadi mami saya akan menjaga Repo di sini. Tenang, sudah datang, ya udah gabung aja. Cepet banget. Misteri guestnya sudah datang guys, ternyata guys. Lebih cepat dari yang kita. Soalnya kalau kita mau bahas tentang apa tuh tadi pasal-pasal apa sih itu gue nggak ngerti. RPP 109. Nah, ini yang lebih tahu nih. Soalnya dia salah satu dari asosiasi gitu. Bentar, emang Om tahu? Tahu lah. Kemarin dia. Ya udah, gabung aja Om, gabung. Masuk aja Om, masuk. Selamat datang Om Firman. Maaf nih ya. Om Firman nih, the best internasional nih. Boleh tarik aja Om. Oke. Lu geser dikit ya. Gue pengennya nyender sih Om. Lagi gak enak badan, habis tenis soalnya. Iya, apa? Habis tenis. Tenis? Iya. Lu bukannya sekarang mancing? Mancing, tenis. Semuanya gue ini ngeband juga iya. Yang lain-lain golf loh. Golf enggak, gue udah golf. Golf udah lewat. Udah bosen cuy. Kita di orang lagi golf. Yaelah, telat lu cuy, telat. Kita di orang lagi pada golf. Kita golf. Iya kita. Aduh, kita lu telat banget golfnya. Sorry ya. Aduh, main lu masuk di golf. Sebentar, nih Om Firman disambut dulu nih. Tahu dong Om Firman guys? Udah pernah juga di Jauh Dekat ya. Ini founder dan ownernya RTV, Rumah Tua Vape. Iya, yang kebetulan mereka punya produk bareng terus kayaknya mau promo di sini nih. Iya dong, masa kebetulan gue pakai juga lagi. Makanya masa ya ini kan media ya jatuhnya ya. Ya kan, ya masa kita nggak boleh promo di sini? Boleh, semua boleh. Henso aja pernah datang tiba-tiba kucuk-kucuk taruh liquidnya di sini terus dia cabut. Emang kayak gitu ya, makanya tuh Hero 57 nggak mau bikin kayak begini. Takutnya orang datang promoin liquidnya. Oh iya. Om Niki boleh tarik aja dikit? Iya, banyak sih tarik banyak. Iya. Oke, selamat datang Om Firman. Thank you Pe. Udah di. Cepet banget dia datang karena tokonya emang deket banget dari sini. Tadi tuh macet banget loh di sini, macet banget. Lu dari mana? Ini kayaknya sih MK harus pindah tempat ya di sini ya. Jangan dong, biar deket gue. Bukan gitu Om, tetap di Tebet, gue sih nggak masalah di Tebet. Nggak ada parkiran cuy di sini. Iya. Ini kalau mau ini ya, kalau kita bawa mobil di sini susah banget Pe. Parkir itu jauh banget dan kita tuh jalan kaki tuh setengah kilo loh. Lu bayangin. Anjir setengah kilo gak nyampe lah. Lu bayangin bisa sih di sini. Ini cocoknya untuk mobil-mobil Tamiya. Jadi kalau kalian mau mobil Tamiya bang. Kalian bawa Tamiya kalau mau parkir mobil ya. Susah banget parkirnya, aduh. Nggak, karena waktu
ada kantor ini belum dipikirin mau undang-undang tamu. Tadinya gitu buat ya. anak in-house design berarti aja. konsep dadakan aja ya. Iya. Tapi kan ini kan udah rame, orang kan udah banyak yang tahu ya. Ya dan terus udah ngundang beberapa tamu. Masa tamu Bukan beberapa lagi, banyak banget. banyak banget. Makanya tamunya harus jalan kaki cuy. Mending kalau hujan coba gimana? Lu bayangin coba. Ini lu pikir dong Mas Eko, gimana sih nih Mas Eko? Kalau nggak salah pernah kejadian sekali ya. Iya, bener. Kalau nggak salah Masa pernah ada kejadian sekali. ada Ojek payung. Iya. Ada ojek payung. Ojek payung, aduh gimana. Mas Eko Nggak apa-apa. tolong ya. Ntar pindah ya. Pindah-pindah dong. Kontraknya habisnya November setahu gue ya. Iya, Bener nggak sih? pindah-pindah. Ya kan setahu Ini gua kalau November. MK nggak pindah, gue nggak mau lagi diundang. Wes, sedap. Sumpah gue nggak mau lagi, gue nggak mau. Sumpah jalan kaki jauh Nanti banget. kalau gue undang lu nanya ya. Iya. Udah pindah belum Pak? Udah Gitu kan? pindah. Iya. Kalau udah pindah, Sama kayak di studio apa sih unboxing. Itu kalau AC-nya masih dibagi dua, gua nggak mau datang. AC dibagi dua, lo bayangin tim kerja sama AC itu studio dibagi dua. Itu pelit banget sih Enzo ya. Nah, kita kan semua itu merintis dari yang kecil dulu. Tapi enggak Pe. Ini kan Lu ini juga kan di publik ya. kan. Lu tuh gini loh, kalau gue ya, gue tuh tipe orang ketika gue akan menghadirkan orang atau ngundang orang itu gue udah siapin semuanya. Dari apapun itu pasti gue udah siapin. Ketika orang itu udah masuk, wah nyaman di situ. Ini Enzo AC dibagi dua loh. Pelik banget ini studio sama ruang kerja timnya itu dibagi dua AC-nya. Bilang gue gak mau datang ya kalau ini. Kalau AC-nya masih dibagi. Udah bagus, udah dibenerin. Ya kemarin dia tiba-tiba datang. Iya. Udah beda. Terus AC-nya itu masih mending dibagi dua. Ini selangnya kelihatan loh. Iya. Astaga. Sebentar selang sini aman. Gak ada aman. Selang sini aman. Nanti gue bikin studio podcast di tempat gue. Nih lu lihat no studio gini nih dipersiapkan. Ada studio podcastnya dia. Buat gudang taruh track Tamiya doang. Astaga. Gak dipakai lagi. Oke, kita lanjutin tadi, Cak. Tadi sampai mana kita ya? Oh, berbuat enak. Berbuat enak. Ya udahlah ya. Pokoknya Repo udah punya papa yang baru yang bagus gitu. Iya, Mami aku akan jagain anaknya. Iya. Tapi Mami itu orangnya baik, Po. Sebenarnya gue tuh kenal Mami itu dari tahun 2015 waktu gue masih sohib sama David. Lu tahu kan David kan? David Civas. David Civas. Masa lalu. Tapi David Civas lu gak tahu kemana sekarang. Dia ngajak gue ngobrol aja gak mau. Tapi David Civas tuh dulu dapat privilege dari lu luar biasa ya. Iya, dia luar biasa. punya toko yang ada apa sih? Ada Pertamini lu itu kan. Pertamini, iya kan? Pertamini Liquid. Surabaya kan toko tempat dia kan? Iya. Iya. Gak tahu ngilang tuh orang. Padahal gue kangen banget sama David Civas. Masih ada, dia masih ngelola toko vape Mabes itu kalau gak salah. Cuma gak pernah nongol orangnya. Gak pernah nongol gitu. ya. Berarti dia jadi brewer kali kalau gak salah ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Apa dia kerja di Palermo sekarang? Bikin nikotin. Nikotin aja. Enggak. Kalau mau Palermo gak cocok dia kayaknya. Iya sih. Ya udah Mami pokoknya aman lah ya. Aman. Si Repo udah sama juga Eca di sini gitu. baik-baik aja. Tapi yang gue mau tanya lu kan papa-papa juga nih. Iya papa tofu Papa anjing. tofu. Anjing malu gue anjir jangan nyebutin papa tofu. Enggak, papa tofu tuh kenapa bisa jadi papa tofu sih? Jadi gini, jadi awalnya itu kan adanya tofu itu kan karena si Torik itu sama Puji kan pacaran. Jadi To itu Torik, Punya itu Puji. Jadi mereka itu sering. Terus kenapa lu jadi papanya gitu maksudnya? Gue juga nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti. Tiba-tiba mereka itu kan sering main ke rumah, bikin konten di rumah. Kok bisa main ke rumah lu, Cak? Waktu itu mereka tuh belum ada studio lah untuk bikin konten kayak gitu. Si Torik juga waktu itu belum beli rumah. Nah dia tuh main ke rumah sering bikin konten. Kita ngumpul bareng lah. Nah kebetulan memang si Vanessa itu memang deket sama Vio gitu. Jadi pas Vanessanya meninggal ya mungkin si Pujinya ini ngerasa nyaman sama Vio gitu, bisa gantiin kakaknya dia. Akhirnya di sana akrab. Pas mereka pacaran itu kita sering jalan bareng. Ya gue sering dimasukin lah ke YouTube-nya Torik. Karena Torik kita mau Puji kemana-mana bawa tim. Diikutin kamera terus, iya. Oh, udah kayak Kardashian gitu ya? Parah. Udah kayak Kardashian, iya. Tapi ya itu cara mereka untuk nyari duit memang. Dia tuh kemana-mana tuh memang dia tuh udah bawa tim. Kalau datang ke rumah itu ya minimal tuh 5 orang, belum asisten dan lain-lain. Nah mungkin karena gue sering kan kalau kita ngumpul bareng ngobrol kayak gini kan itu kamera itu udah di titik mana aja, udah ngikut kemana aja. Nah itu mungkin masuk di situ. Nah mungkin netizen itu ngeliat gitu. Ya udah dibilangin lah papa tofu. Ya udah gue sih terima aja sih sebenarnya seneng karena
satu banyak temen yang tadinya tidak tahu gue akhirnya kenal gitu. Ya. Ya sampai sekarang jadi bini gue dipanggil Mama Tofu gitu. Oh, kalau Papa Tofu artinya bagus ya. Iya. Kalau Papi Tofu nggak enak ya. Untung Papa Tofu ya. Iya benar, untung Papa sih jatuhnya. Nah cuma ya ada ininya juga sih. Pas dilantik, memang jabatan. Dilantik, gak ada pelantikannya. Enggak juga, bukan dilantik, maksudnya gue buat canda doang. Ya orang bilang ini Papa Tofu tuh sebenarnya banyak ini juga sih. Kayak gue tuh harus ngejaga image kayak gitu. Ya? Dan ada mandatnya berarti? Iyalah, lu bayangin tiap hari itu chatting itu banyak banget masuk di gua. Dan itu ratusan, itu cuma nanyain Pujinya, nanyain Toriknya. Sampai kalau Puji itu nggak update Instastory aja, dia bilang kayak gini, itu Puji lagi berantem ya sama Torik. Oh iya sumpah, banyak banget sumpah. Banyak banget. Nanyanya ke lu? Iya. Dan itu tuh bukan anak kecil doang, dari ada yang sampai nenek-nenek itu ngikutin mereka terus. Makanya gue bilang ada ya bener-bener baru kali ini gue denger artis itu sefanatik itu. Karena ya fansnya mereka itu nanyanya ke gue dan gue kan orangnya ngeladenin kayak gitu kan. Ada lah dulu pernah ada sekali kejadian. Jadi ada kan ya gara-gara mungkin zamannya Iko lu tau gak sih Iko itu. Si Arif Muhammad kan. Banyak banget kan orang yang secara langsung untuk meminta bantuan kan. Jadi dulu ada salah satu ibu-ibu. Jadi gue ladenin kan. Dia bilang kayak gini, Mas saya butuh duit. Suami saya gak kerja setelah COVID. Saya cuma punya kulkas di rumah. Hah? Mau gak Mas beli kulkas saya? Gue bilang kayak gini, gue ladenin, gue bercandain. Ya udah, ibu anterin aja kulkasnya ke rumah saya. Rumah Mas di mana? Saya di Jakarta. Ya Mas, saya di daerah. Gimana caranya nganterin kulkas? Ngirim kulkas. Habis itu kan gue kira kan dia, kalau gue kan gue kerjain, gue pikir dia penipu. Habis itu ya udah ibu video call aja pakai Instagram video call. Bener di foto di video call, Mas saya ini orang ini kulkas saya. Bener-bener orang yang cari bantuan. Iya bener-bener orang cari bantuan. Terus lu apain tuh? Dan itu ya akhirnya ya udah gue bantuin aja. Ya udah ibu ini saya bisa bantu sekian bu ya. Ya udah berarti lu ada saham di MK lah, lu berbuat baik juga. Iya. Gue tuh berbuat baik, gue tidak usah nyebut. Kalau gue tuh berbuat baik, gue tuh berbuat baik itu bukan di depan kamera cuy. Wis. Gila, gue bukan benar kata dia. Lu bukan Baim Wong. Jangan lo, itu Baim Wong sohib juga itu. Iya. Jadi gue tuh jadi berbuat baik itu. Tapi kalau memang kayak berbuat baik depan kamera itu ya mungkin ya kontennya tuh seperti itu. Kontennya begitu. Ya memang ya itu kerjaannya mereka. Tapi itu kan ya selama itu tidak mengganggu ya emang kenapa? Gak masalah sih. Oke, ya. Oke, selamat menjadi Papa Tofu ya. Tapi lumayan dong, follower naik dong pasti. Iya followers naik. Lu bayangin kalau gua live itu sekarang biasanya kan kalau anak vape itu yang nonton kan paling 40 sampai 100 ya. Gue pernah masuk live lu yang nonton 12.000 anjing. Iya makanya gue lagi live sama bareng Fuji kan. Itu 12.000 yang nonton. Mana gue lagi dipijit kan? Iya. Untuk bukan pijit ini. Iya. Gak pakai baju live bar. Ini yang live apa gini. Iya. Terus IG lu kenapa sih yang itu hilang? Jadi karena banyaknya followers gue tuh kan di bawah underage lah jatuhnya kayak gitu kan. Jadi gue kan juga gak filter. Dan gue itu selalu promoin vape. Posting liquid, posting ini. Dan pada akhirnya ini nih gara-gara dia nih. Loh kenapa? Nih gara-gara dia nih. Ini Elixir mau launching. Tolong dong bantu posting. Gue bilang saya udah ditegur 2 kali. Ya udah posting aja. Gue posting hilang langsung IG gue. Lo ditegur apa? Ditegur itu gak boleh diposting. Soalnya itu untuk usia di atas sekian. Oh karena lu gak pakai itu ya batasan umur. Iya dan gue kan gaptek sebenarnya. Gue gak ngerti gitu-gituan. Dan sekarang followers dia kan banyak underage. Underage semua kan followers gue. Gara-gara Papa Tofu. Gara-gara Papa Tofu. Lu bayangin selama gue Papa Tofu yang tadinya itu banyak yang minta foto sama gue. Gue makan gulai aja deket Sapom. Ada yang minta foto Papa Tofu. Gulai yang biasa kita makan. Iya. Ayo. Iya serius. Orang datang ke Sapom gitu. Cuma pengen nyari Papa Tofu anjir. Tapi ya seneng sih. Ya maksudnya gue ketemu orang baru gitu kan. Tapi ada manfaatnya juga buat di industri vape. Jadi pas dia tahu itu gue itu ibarat kata bisnis vape. Jadi dia tahu kalau gue bisa bikin liquid. Jadi mereka itu pada nanyanya tentang vape juga.
Nanya kayak gini nih. Suami saya tuh ngerokok banget parahnya. Saya tuh pengen dia nge-vape. Saya harus beli yang mana? Belinya seperti apa biar dia tuh berhenti ngerokok kayak gitu. Banyak ada yang mau pacar saya ulang tahun aku pengen beli ini. Saya pengen dia tuh berhenti ngerokok. Banyak sih sebenarnya positif dari Kalau kayak gitu-gitu lu jawabin. Gue jawabin, Pe. Ada apa sih yang gue gak jawabin sekarang? Gue kan Gue sih kalau gue jujur gak gue jawab sih kayak ya, gitu. ya kalau gue sih gue jawabin dia. Gue memang orangnya kan suka ngobrol dari dulu. Ya, ya lu tau lah kerjaan gue apa sih, Pe? Gabut kan tiap hari nongkrong di garasi. Udah kebanyakan saldo nih kayaknya ya, jadi dia gabut. Alhamdulillah sih, ibarat kata kan kerjaan kan udah auto sekarang kan. Kecuali kalau datang nih Om Firman nih yang ribetin gue. Cak, flavor baru dong, Cak, flavor baru. Flavor yang lama aja belum keluar. Nih yang kemarin Elixir ini belum launching, dia udah minta flavor lagi sama gue. Oh gitu? Iya. Emperor aja baru 2 loh. Ini udah mau 3 elixirnya nih, udah minta lagi. Gue kan gak tukang minta-minta. Gue ngatain yang minta-minta, masa gue minta-minta. Cak bikinin dong. Iya, makanya. Kan gak mungkin banget. Makanya. Itu doang sih. Jadi gue ngeladenin. Tapi kayaknya gak bakal ada yang minta. Kenapa emang? Karena Ivan udah kerja di sana. Di mana? Ivan kerja di sana. Di mana? Ivan kan kantor sekarang, makanya tadi gak bisa gue ajak. Oh, udah kantor dia. Punya kantor baru. Makanya gak ada yang minta. Alhamdulillah ya. Udah gak ada Tamiya lagi dong ya. Kemarin sih Jumat terakhir datang doang gak main. Masih ada Tamiya di tempat dia. Oh, tapi dia udah lah. gak main nih. Gitu. Mau usah dia ngantor, mungkin jalan hidupnya seperti itu ya. Udahlah Ivan, lu emang cocoknya jadi karyawan lah ya. Udah takdir lu di situ lah. Lu gak tahu tapi kantor di mana? Di mana? Di tempat Henso. Astagfirullah. Aduh, gue tuh udah yakin saya dari kemarin si Ivan itu antek-anteknya Enzo. Dari kemarin tuh gue udah yakin. Nih Ivan nih kayaknya antek-anteknya Enzo nih. Wah ternyata iya. Antek-anteknya. Antek-anteknya. Gue gak tahu juga tiba-tiba berapa minggu lalu lah pokoknya pas gue unboxing. Tamunya siapa waktu itu ya? Oh tamunya pas Om Edi, pas 18 Juli hari Vape Nasional. Ada Ivan di situ, pakai baju rapi gitu kan. Gue bilang, "Lu ngapain habis canvassing asuransi?" Gue bilang gitu kan. Enggak ada, gue main di sini. Tapi gue gak bilang kenapa gitu. Iya. Selesai pulang baru diceritain. Oh, baru begitu. Oke, gue bilang. Ya udah, sekarang dia tiap pagi kantor. Ya? Oh gitu. iya. Tiap siang nih sih, nggak pagi sih. Direktur di sana direktur. CEO kayaknya. CEO mantep banget. Kayaknya CEO kayaknya. Ivan. Ini kayaknya gue kalau ketemu, berarti Ivan kalau ketemu kita sekarang, kalau kita minta nomor handphone enggak dong, pakai kartu. Oh iya. Pan minta kartu nama dong Pan, nomor handphone. Pan, gue minta dong nomor handphone lo yang baru. Wah kartu cuy dikasihnya. Dia nggak bilang, dia udah nggak nyebutin lagi dong angkanya ya. Enggak, udah kartu. Mungkin ajudannya nanti ada yang ini nanti hubungi saya aja berarti gitu. Segan ya. Berarti kita harus atur jadwal ya kalau ketemu Ivan sekarang ya. Itulah, vape itu merubah banyak orang. Iya. Nah, ini topiknya adalah kalau nggak ada vape kita mau ngapain? Kayaknya gue jadi nelayan deh. Jadi nelayan. Soalnya kemarin gue udah ditawarin sama beberapa. Pede amat lu jadi nelayan emang. Nelayan di sana, Pak, mending bisnis. Modalnya tuh nggak mahal di sini, jadi bikin rumpon gitu. Modalnya cuma sekian, kita bisa naruh rumponnya tuh di beberapa titik. Ada rumpon cumi, rumpon udang kayak gitu. Cumi doang sama ikan kayak gitu. Bisa Bapak kalau ini Bapak bisa. Tapi kalau bikin begitu tuh bukannya bisa dicuri orang lain ya? Ya tergantung. Kan itu laut Pak. Iya. Ya kan? Itu kan bukan kolam yang benar, kita taruh di belakang rumah. Makanya atau di kalau kita gitu. kalau kita mancing itu, kita tuh kalau strike-nya gede nih kita nggak boleh teriak. Gue kemarin ditegur cuy sama kapten. Kenapa? Dia kan yang kapten ini kan yang nyewain kapalnya kan. Yang punya kapal kan dia ada rumpon. Kapten ini kan udah kerja doang. Jadi pas gue strike tuh, gue teriak-teriak, "Woi strike, woi ini baru kakap," gitu kan. Gue dimarahin, jangan teriak-teriak, nanti di sana pada tahu kalau ini rumpon kita gitu. Wah gue bilang, ternyata begini permainannya. Iya. Terus itu ditawarin, ini bikin rumpon aja mas gitu. Tapi kalau vape ini tidak ada ya, kalau gue ya. Bentar, jangan bahas ke situ dulu nih. Iya. Kayaknya boleh ngajak Om Firman ngobrol dulu nih. Iya, kasihan ya Om Firman kalau ada gue. Ini pendiam banget sih. Enggak, harus dipancing dia. Iya. Harus dipancing, ya kan? Ya udah Om Firman dulu deh, saya lihat handphone ya. Iya, udah lu kerja dulu. Nah, ini mumpung ada Om Firman nih. Om Firman intronya dari Echa adalah orang asosiasi. Tadi
tadi sempat ada ketua API begitu. Kemarin kan habis meeting Afi kan. Firman datang kan. Mik. Oi, Mik. Ini juga dia juga datang. Gue juga ada. Gue juga datang, cuma meetingnya sama IJC doang. Kalau gue nggak ikutan meeting sama Afi. Nggak, kalau gue kebetulan pas lagi ada di situ, oh ternyata gue bingung di depan, kok ada mobilnya Santo, kok ada mobilnya Iya, siapa, kok ada mobil siapa, ada semua di situ. Pas gue naik, wih, semua bos-bos ada di sini ternyata. Ada Dondit, ada. Gue juga kesana, cuma nggak gabung sama mereka. Iya. Soalnya kan gue udah nggak aktif di Afi kan. Gue lebih fokus kerja aja sih sebenarnya, ngantor kalau gue. Oke. Kantor lu di rumah, Cah. Iya. Coba Om. Enak loh kantornya dia loh. Enak banget. Makanannya banyak. Banyak. Tapi nggak ada bir, harus beli sendiri. Dunia doang. Oke, Om Firman. Ya kita mulai bolehlah ngobrol ke RPP 109 sedikit nih. Yang sebenarnya dari minggu lalu ya. Tapi sebenarnya persisnya dari kapan sih Om? Ini bergulir gitu tiba-tiba diomongin, tiba-tiba menjadi concern semua orang yang terlibat di industri Sebenarnya ini sih gitu. kalau plan ini kayaknya udah lama ya, Pak. Karena kan kita lihat sebulan belakangan ini kan lagi mulai ada serangan-serangan nih. Biasanya itu pembukanya tuh dari situ, Oh, jadi yang kayak di TikTok yang itu biasa tuh FYP, intro. itu Iya, intro doang ya. intro. Yang ada orang-orang belaga kayak ya pakai atribut medis ya, seakan-akan mereka orang yang sangat kompeten di dunia medis terus ngomongin tentang Iya. itu di intro Itu doang intro. ternyata. Pinter ya bener ya. Canggih loh bener. Itu intro. Terus penetrasinya di ini berarti. Ya udah gitu. mulai di sini. Tapi sebenarnya sih ya, ini gue cerita, gue sebagai vapers dulu ya, Pak. Boleh. Yang gue rasa nggak fairnya kan banyak tuh, mungkin lo juga udah ngeluarin pendapat, Faruk juga udah ngeluarin pendapat. Kalau gue tuh lebih concernnya di, lo kebayang nggak kalau waktu kita dulu awal kenal vape nih, kita kenal vape, oh ini ada alternatif buat berhenti ngerokok nih. Kita dateng beli liquid, tiba-tiba botolnya ada isinya peringatannya. sama merokok. Ada tenggorokan bolong, ada ini. What Gue the rasa hell, kita kan gitu kan mikir maksudnya. 2 kali kan buat nge-vape. Apaan nih? Iya. Enggak juga ya ternyata gitu ya. Boleh gue potong gak? Boleh banget. Kan podcast ini Pak. Gini ya, kalau gue bukan sebagai vapers atau sebagai apa ya. Tapi kalau menurut gue itu wajar sih. Itu wajar. Karena apa ya, kalau gue ngelihatnya kan sama aja sih sebenarnya, rokok juga. Cuma ya bedanya kan ini elektrik aja sih. Nah kalau gue bukannya membela atau kayak gimana ya, kalau memang ditempel kayak gitu emang kenapa? Enggak, Cak. Yang ditempel sebenarnya kan kita nggak ada yang masalah. Yang masalah itu adalah kalau ditempelnya isinya sama kayak rokok. Lo mengandung tar. Lo kalau itu enggak, itu enggak, bahan itu enggak boleh. Itu ada enggak lambang tenggorokan, ada foto tenggorokan. Kalau foto tenggorokan itu udah pasti sih. Tapi kalau dibilang mengandung tar itu salah, karena emang tidak ada tar. Nih gue brewer, nggak ada tar di dalam situ. Ya kan nggak ada pembakaran. Semua tuh food grade dan di dalamnya itu memang nikotin, VG sama PG doang. Ya paling sweetener. Jujur ya, yang membahayakan di vape itu cuma sweetener doang sih kalau menurut gua. Oh ya? Karena emang super sweet. Makanya jangan manis-manis. Bukan gitu. Jadi yang membedakan liquid Gue pengen kita, motong gak enak. Jadi yang membedakan Sama kita ceritanya, Pak. yang membedakan liquid kita itu sama liquid luar itu sebenarnya cuma vapers lama yang bilang liquid ini kemanisan. Contoh gue juga vapers lama. Bilang liquid ini kemanisan. Kenapa? Karena di zaman itu kita tuh baru ngerti yang namanya nge-vape. Kita tuh dapat barang dari US. Kan kalau kita kan ibarat kata kelasnya udah US lah ya jatuhnya. Malaysia gak usah lah ditanya. Itu masih Asia lah standar lidah kita. Liquid US itu rata-rata tuh tidak bersweetener. Ya, tapi gue paham kenapa begitu Cak. Dan gue paham kenapa yang Om Firman tadi ngomong juga. Dan gue juga paham kenapa RPP ini ada. Maksudnya gue jawab yang lu dulu ya yang pertama. Karena gak semua orang punya setup yang, ya kalau ngeliat ke diri gue sendiri, gak semua orang punya setup yang gue bisa, gue bisa coba pakai ini gitu. Kebanyakan vapers apalagi yang baru-baru, setupnya cuma satu. Yang untuk menikmati liquid yang ya quote on quote tidak manis Iya. itu mereka gak tahu caranya.
device-nya cuma itu. Pilihannya cuma itu gitu. Jadi untuk yang bisa mereka nikmatin paling dekat yang manis. Udah nih gitu, kayak liquid MK manis. MK Jadi mah dia mau ketawa. Lu makanya jangan ngundang gue dong, gue bebas dong di sini. Kan yang ngomong gua. Lu yang mancing, makanya jangan mancing. Iya. Kalau MK kan berbuat apa tadi apa? Jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan pernah bosan. Maksudnya dengan itu baiknya tuh kayaknya diganti deh. Atau enggak dipakein dan. Apa tuh? Jangan pernah bosan berbuat baik dan manis. Oh enggak. Maksudnya MK mempermudah buat dinikmatin orang. Iya, gitu benar. loh. Setupnya Setuju satu bisa dicoba. Iya. Dia langsung bisa tahu Iya, nih betul. rasanya apa gitu. Jadi gue paham kenapa pada Indonesia ini dibikin manis gitu. Beda sama liquid US yang Wajar. mungkin orang punya alternatif setup gitu loh. Wajar. Untuk nikmatin liquid Wajar itu gitu. Nah, kalau gue kayak gini, pendapat gue kayak gini, Pe. Lidah kita tuh di sana tuh beda. Nah, di sana itu memang ya gue pernah ke sana dan gue nyobain gula ya, bener-bener nih gula ya Om ya. Gue kan suka banget sama teh. Jadi kalau kita di sini gulanya itu cuma 2 bungkus kayak gitu, itu udah manis. Itu saya udah pakai 5, itu nggak manis. Di sana? Karena memang di sana itu yang paling ditakutin orang itu adalah gula. Ya kalau di Indonesia kan ya lu tahu sendiri kalau nggak manis gimana. Makanya gue kalau R&D sama dia berantem mulu nih. Janganlah manis, Ca. Dia udah kalau bilang kayak gini nih, Ca jangan manis. Iya Om, saya turunin manisnya. Ini buat Om ya. Iya begini standar manisnya. Pas Begitu gue jual, diproduksi beda gua lagi. Sama kayak Emperor juga begitu kan. Gua gitu. Tapi kalau sama Dupe. Tapi kalau Emperor lu ngomong fair. Iya. Lu ngomong Gua terang-terangan fair nih. sama Dupe. Dia ngomong, udah nih kita udah oke Iya. ya kan. Tapi nanti pas diproduksi gue naikin manisnya dikit ya. Iya, gitu harus. Kan. Karena dia tahu selera marketnya. Marketnya katanya kayak gimana gitu. Kalau sama gua enggak, Pe. Oh enggak gitu. Iya. Udah gini ya, oke. Wah, gue udah bangga-bangga ini Iya. dia nih. Gue udah bilang sama Dupe kan. Lo gue rasa pasti suka, Pe. Begitu bikin buka bangsat gue dikelecehin lagi sama Eca. Emang ya susah karena Tapi orang- emang market begitu. begitu susah. yang ini kan. Iya. Yang ini sampai gue coba berapa kali? 3 kali Pak. Iya. 3 kali pakai setup beda-beda. Yang karena Om Firman udah ngomong sama gue dulu gitu kan. Oh kalau Om Firman ngomong berarti kayaknya harusnya masuk nih. Pas gue nyoba pertama, kok Om Firman bisa bilang manis ya? Ternyata setup Iya. gue nggak Nih. pas Pak. Begitu gue coba yang lain, oh memang agak manis. Sama ada lagi yang namanya tingkat manisnya orang kan. Ya kan ada juga tingkat manisnya tuh kayak MK. Nah mungkin MK itu agak di atas gue sedikit ya. Nah kalau lu tuh di bawah gue tingkat manis lu, tingkat gula lu. Nah kalau gue tuh di tengah-tengahnya gitu. Gue tuh selalu ngambil tengahnya. Jadi gue tuh juga lihat nih pasar tuh kayak gimana. Oh pasar itu bilang MK itu terlalu manis. Tapi tidak ada yang pasar pernah bilang tidak manis. Nggak ada yang kayak gitu. Gimana? Tidak jadi nggak ada papers tuh ini liquidnya nggak enak tidak manis, nggak ada yang kayak gitu, gue belum pernah nemu. Cuma dia bilang manisnya pas sama kemanisan. Nah kalau kalian itu memang cocoknya tuh nggak pakai sweetener sih sebenarnya. Kalian tuh cocoknya tuh throat hit sih jatuhnya. Jadi Enggak sih. penikmat flavor itu sebenarnya kalian ya paper selama. Iya, jatuhnya ke flavor. Iya flavor. Throat hit bonus. Bonus itu Iya benar, kan? itu benar. Nicotine sensation sebenarnya kita cari Iya. pertama gitu kan, flavor delivery-nya Iya, ya kan. benar. TH tuh bonus jatuhnya Bonus. gitu. Nah, kalau manis jujur flavornya kadang-kadang ketutup nih. Setuju banget, gue setuju. Harusnya kan gitu. Gue juga semenjak pakai sweetener, gue juga banyak mau pakai essence karena itu kalau sweetener udah naik, essence itu pasti bakalan naik. Boros mana dolar naik lagi, ditawar lagi sama Budi. Budi kalau nggak nawar nggak. Iya, Bukan makasih. Budi. Oh, itu mau Firman gak nawar. Kalau Firman nawar gue udah gak tahu lagi. Oh, Mirvan gak nawar? Enggak dong. Aduh. Biasanya tuh kalau klien baru tuh gak nawar. Oh, Biasanya gitu. kita nawar gak kita? Belum. kita belum Nanti kalau udah kelas Santo baru tuh nawar. Oke. Belum. Ini kenapa jauh dekat jadi unboxing ya? Iya. Oke, balik lagi ke Om Firman ya. Yang gue juga paham kenapa ada RPP ini gitu. Maksudnya kalau memang untuk mengurangi jumlah mengurangi resiko lah. Ya kan yang beritanya intronya adalah banyak pengguna rokok dan vape ini yang underage gitu. Tapi ya
kalau dikasihnya peraturannya begitu kayaknya nggak akan mengurangin underage deh. Arahnya keliru nih. Jadi maksudnya regulasi yang direncanakan ini menurut gue nggak pas gitu. Kalau emang ngurangin underage ya, gue bahas sih di Jauh Dekat yang minggu lalu dan unboxing minggu lalu juga. Kalau emang arahnya ke underage, kayaknya harus diperketat penjualan nggak sih Om? Karena ya kalau kita berkaca ke luar negeri, mereka udah jelas bapak-bapak, udah bawa anak, udah ada istri gitu, nggak mungkin yang masih anak kuliah atau anak SMA masih diminta ID kan di sana. Dengan harga yang tadi juga gue bahas live sebelum live ini, harganya juga lumayan gitu. Yang bisa beli tuh orang yang mampu, satu. Kedua, setelah mampu pun tetap dicek ID gitu loh. Sedangkan kita tuh, ini ngomong di semua bisnis tembakau ya, mau ngomong rokok, mau ngomong vape, gak ada yang ketat dengan itu gitu. Bukannya harusnya apa ya, nge-pushnya tuh dengan itu gitu. Iya gak sih Om? Setuju Pak. Tapi kalau lo mau boleh bandingin ya, vapers underage banyak. Tapi gua rasa banyak toko, 90% toko itu kan sebenarnya ngejagain penjualan sama underage. Betul. Dibandingin kita sama rokok yang anak bocah lo beli ketengan juga nggak usah beli ketengan, datang ke Indomaret juga. Ya soalnya budayanya orang Indonesia itu juga antik Om. Bapaknya sibuk nih, ngapain lah dia entah main game atau apa gitu. Tiba-tiba, leh. Beliin rokok, iya. Tolong toko ke rokok gitu kan. Kasih duit ya kan. Anak yang beli rokok ya kan. Dan dia mau ke warung kayak mau ke toko, mau ke Alfa, mau ke Indomaret. Ya pasti dikasih gitu kan. Yang anaknya, mungkin anaknya baru 5 tahun. 5 tahun gak sih, mungkin 6 tahun atau 8 tahun gitu. Oh jadi itu ya gara-gara begitu. Culture, apa ya, anak kecil membeli rokok itu sudah hal yang biasa. Karena dititipin bapaknya gitu. Dan yang jual juga gak nanya Pak. Lu pernah ngerokok gak sih Pak? Pernah ngerokok gak sih? Pernah. Umur? Gue baru ngerokok 22. 22 ya. Om Firman? SD lah. Berarti bapak lu sering banget nyuruh lu beli rokok dong. Nyolongin rokok bokap. Oh iya. Tapi gue waktu kecil sering disuruh beli rokok sama orang tua gue. Gue juga gitu. Apalagi gue masih mending lu beli. Gue disuruh ngutang di warung. Sebenarnya satu lagi Pak yang gue agak keberatannya nih Cak. Kalau itu masuk. Ini nggak ngitung profil resikonya. Apa? Antara vape dan rokok digabungin satu. Kan mobil listrik sama mobil biasa. Itu kan dari pemerintah ada insentif khusus kan. Kita bayar pajak lebih mudah. Kita kalau dibilang bebas mobil listrik ganjil genap. Mobil listrik bikin kemacetan nggak? Bikin kemacetan tetap juga. sama, mobil tetap juga. Sama. Tapi dia ada satu resiko yang lebih kecil sehingga dapat treatment khusus dari pemerintah. Ada privilege-nya. Nah harusnya kalau ada penelitian yang membandingkan head to head profil resiko dua-duanya, harusnya sih beda lah treatmentnya. Nah itu Om penelitiannya. Emang siapa yang bikin? Ini penelitiannya. Ini jujur ya gue ya. Gue rasa sebenarnya penelitian yang membandingkan vape dan rokok pasti udah ada Pak. Tapi hasilnya nggak sesuai harapan mereka, makanya nggak ke-publish. Masuk akal gak? Punya gak mereka kapasitas untuk membuat meneliti, mencari tahu, tapi karena hasilnya nggak sesuai harapan, ya nggak ke-publish. Apa? Ini Cak. Oh. Yang mahal ini. Mahal apa sih? Murah kalau oke. memang. Nggak sesuainya ini maksudnya? Lu bayangin nih kalau lu ternyata cuma beda dikit bisa satu ya. Ternyata ini mengeliminasi yang lain bisa 2 gitu. Terus apa lagi gitu? Gue rasa sih yang kedua lah pasti. Yang kedua. Harapan mereka kalau beda dikit aja gue rasa pasti di blow up lah. Ya tapi kan? Ternyata bedanya banyak nih. Iya feeling gue ya. Ini sih cuman Anabel aja. Iya. Anabel. Tapi gue rasa mereka akal. punya kapasitas kan untuk melakukan mencari-cari hal itu gitu. Iya, benar juga. Kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba ke blow up, yang satu bisa ya harus siap-siap cari yang lain nih, karena bakal ditinggalin orang gitu. Masa akal juga gitu. Cuma ya kayaknya penelitian
Gak banyak yang berinisiatif bikin deh Om kayaknya. Sebenarnya sih ada, cuman gue belum bisa sebut ini ya karena belum mulai running. Sebenarnya sudah ada satu lembaga pemerintah yang kredibel yang udah bersedia untuk. Oh bagus dong. Banget dong. Jadi Afi itu kerja, bukan nggak kerja. Oh kita gak bilang gak kerja kok. Banyak yang bilang gak kerja kok. Saya aja kerja di Afi loh. Meskipun saya udah gak di Afi. Liquidnya Afi siapa yang bikinin? Saya. Oh iya. Kata siapa Afi gak kerja? Tapi emang Afi itu Justru banyak. gini Om, saya mau bilang nih sama buat para member Afi. Makanya kalian bayar Afi dong. Bayarlah itu buat Emang ada yang member. gak bayar? Udah gak ada yang bayar, gila itu. Harusnya mereka tuh bayar. Jadi kalau ada kayak gini siapa juga lu repotin? Afi juga kan? Nah ini kejadian baru nih. Kemarin Iya. hari Sabtu gue ke Bogor, Pak. Hah? Ketemu sama pelaku bisnis lah di sana. Banyak mereka yang nanya kalau gue join Apfi, Benefitnya apa? benefitnya apa? Hmm. Gue bilang Berarti itu bukan member? bukan member. Belum member. Oke. Join lanjut, Om. Apfi itu bukan kayak kita join gym. Lu join lu akan dapat fasilitas Iya, ini. Itu tuh orang tuh selalu salah Tapi loh. yang dia lupa, Soalnya kan bayar. iya. Jadi Tapi mereka yang dia nanya lupa. benefit. Gini loh. Bentar. Gue di posisi orang Iya, itu iya, ya. benar. Iya, gue di posisi orang itu. Gue di sini belain Afi loh, bukan karena Gue di posisi. Gue belain Afi. Oke. Sekarang gini, gue buat toko-toko ya semua ya, buat toko-toko. Sekarang kalau nggak ada vape lu mau jual apa? Mau jual singkong, mau apa loh? Sekarang gini, Ya itu kan judulnya. yang maju ini sekarang Itu ini kan adalah judulnya. Afi. Giliran ibarat kata lu disuruh bayar tagihan untuk Afi aja lu nggak mau. Lu nggak tahu di Afi itu banyak yang kerja lo sebenarnya. Emang lu pikir ongkos biaya sana sini itu Tapi emang yang kerja juga ada kan. gue kerja loh. Gue Iya, kerja iya. loh di Afi. Lu bayangin coba, gue tuh kerja di Afi ya. Gue kerja di Afi, gue pernah ngerasain di Afi. Gue keluar di Afi tuh gue masih ibarat kata support Afi gitu. Support dalam arti kata begini, Afi tuh udah nggak ada member yang bayar, jarang member yang bayar kayak gitu. Tiba-tiba ya penghasilannya dari mana? Ada 2 karyawan loh di situ ibarat kata yang aktif ya Om ya. Ada yang aktif. Gimana mau gaji mereka? Coba. Ya Dan udah gue bilang, sebenarnya yang gue cuma mungkin bisa kurang, bantu produk. kurang diomongin itu adalah pengurusnya. Ya gue baru tahu pas podcast juga ya. Iya. Kalau nggak salah sama Om Mario. Pengurusnya ternyata nggak dibayar ya. Enggak. Enggak dibayar. Enggak dibayar. Pengurusnya nggak dibayar gitu. Transportasi enggak diganti. Enggak juga ada kan? kayak Nggak gitu. ada rembes gitu Enggak kan. gini loh. Iya. Gimana coba mau dibayar? Sekarang member Afi aja enggak mau bayar. Sekarang udah kayak gini udah pada ketakutan semua. Kayak gitu. Pada mau bayar semua. Gue bilang jangan sampai ini kan asosiasi itu butuh banget ya. Dia tuh berpikirnya tuh ini gue masuk Afi nih nanti gue dapat apa. Dulu pada butuh Afi pada Lu dikatain waktu. Henso. Pret, bela Afi sekarang aja. Ya iyalah, Kemarin gua keluar bela dari Afi. Afi. Kata Henso. Gua gini loh, Enzo lu jangan macam-macam sama gua ya. Gua kasih tahu ya. Ini gua Lu kesel nih dikatain sama Enzo lu. Nih Enzo ya, lu nggak bisa kenal Afi kalau bukan gue yang masukin lu di situ. Dan lu tidak bisa punya link untuk nyalurin barang lu sampai kemana aja kalau bukan gue yang masukin lu ke Afi. Jujur ya, gue buka-buka aja ya. Gak apa-apa, gue datang sini emang mau ribut sih sebenarnya. Enggak, serius. Enzo, Revapor aja nggak kenal lu siapa dulu. Bukannya gimana, gue belain Afi. Sekarang gue support banget sama Afi. Gue pernah jadi orang Afi itu berapa tahun loh. Gue berapa tahun dan gue kerja banget di Afi. Gitu, gue meskipun gue dengan sibuk dengan kerjaan gue tuh selalu kerja. Gue bahkan udah keluar dari Afi aja gue masih kerja. Meskipun gue tidak di depan kayak orang-orang kayak Om Firman dan lain-lain, tapi gue selalu support. Makanya siapapun pemimpinnya Afi, gue selalu support. Mau itu nanti Mas Budi, mau Mas Eko dan lain-lain, gue selalu support. Karena kenapa? Kenapa jadi Eko? Industri, ya katanya Mas Eko mau jadi ketua Masa? Afi juga. Katanya, itu Bukan gue Romedal? denger doang, gue denger. Bukan Romedal. Ya nggak tahu deh Romedal lah siapa lah itu. Sebentar. Ca, lu kenapa pakai headphone 2, Ca? Enggak. Gue lagi kesel. Ini anggap aja gue kayak DJ nih. Ini mana tuh si Enzo tuh? Lu DJ aja headphone-nya Enzo, nggak? lu kesini deh. Sumpah, gede banget gue sama itu orang. Lu belain Afi. Gue memang dari dulu belain Afi. Dari dulu. Mau Om Edi, mau siapapun itu gue selalu belain. Coba kalau ini disuruh ini matiin Enzo, lu mau gimana? Mau balik lagi jual komputer? Santo balik lagi jual komputer, lagi fokus lagi. Gimana? Kita tuh hidup dari sini loh Om. Ibarat kata kita tuh bisa kenal tuh dari sini. Kalau tidak ada Afi, emang gue sama Om Firman bisa kenal gak? Bisa deket gak? Ya benar gak sih? Iya. Kayak Ya gitu. ada value network juga Iya, kan di Afi itu situ, sangat gitu. berguna kalau menurut gue, Pe. Nah, sekarang dulu gue inget banget ya. Pada saat Afi ini kebentuk ya kan. Afi itu melindungi banget loh sebelum kita legal. Pasti Om Firman ngerasain juga, bener gak Om Firman? Jadi Afi ini berusaha gimana caranya kalau ada razia toko vape, bener gak Om? Sampai
sampai ke daerah-daerah kalau ada di Raja gitu, kira-kira orangnya Afi terbang nggak di sana untuk nyelamatin? Ya enggak? Iya. Bener kan? Bener. Sekarang setelah legal, ini toko-toko ini pada bilang kayak gini nih. Ah, udah nggak guna juga, ngapain gini-gini. Ya elah, berapa sih lu bayar? Paling 1 juta setahun Om ya. Berapa sih? 80.000 sebulan. 80.000 sebulan. Gampangnya ngomong. Bro, Mahalan aplikasi ngedit foto. Makanya mahalan aplikasi edit foto lu. Lu tolonglah ini buat semua ya, toko vape seluruh Indonesia ya. Kalau gue bisa, lu masuk Afi. Lu masuk Afi, lu support Afi. Gitu. 80.000 doang bro, apa perlu gue bayarin? Bener ya? Kesel banget gue, sumpah. Giliran kayak gini aja. Lu bisa promo. Kalau jadi reseller produknya Hero 57 nanti dibayarin membernya. Iya, gue bisa promo kayak gitu. Yang mau jadi reseller gue yang bisa, ini gue bisa gitu. Lu masuk member Afi. Gitu. Lu masuk gue bayar, gue yang bayarin. Biar lu juga, kita tuh banyak gitu, kita bersatu gitu. Jangan kayak gini udah pada panik, gimana ya nanti gimana. Gue sih sebenarnya santai aja Pe. Enggak, gue juga enggak jual Pe juga gak masalah. Enzo jawab lagi lebih ngocol lagi. Tapi kan gue setia ikut you keluar gue ikut katanya. Pale lo, gue itu keluar itu karena menurut gue itu tidak berguna di situ, tidak berguna di bidang gue. Gue ditaruh di keuangan, lu bayangin. Gue ditaruh di keuangan. Brewer. Enggak lah, tanya Om Firman gue ditaruh di mana sih? Gue ditaruh di keuangan cuy. Oh oke. Iya, gue ditaruh di keuangan. Biar bisa banyak subsidi. Gue kasih tanya subsidi, gue subsidi. Iya, keuangan kan gitu, bendahara itu kan donatur. Iya. Gue itu sebenarnya sekaligus flash quote donatur. Lu bayangin gitu. coba, pengeluaran Afi itu banyak banget. Member tidak bayar. Yang ada yang nombok siapa? Ya gue juga. Oh, okay. Gue juga yang nombok. Makanya gue bilang, gue keluar dari situ ya. Gue pengen fokus sama kerjaan gue. Akhirnya gue dijadiin ketua brewer di Afi. Gue jadi situ. Malas nombok? Iya, bukan malas nombok. Iya lagi. Malas nombok, Pe. Maksudnya kok ini kok nggak kompak. Membernya nggak kompak. Bukan pengurusnya ya. Gue bukan nyalahin pengurus Afi. Pengurus Afi itu kerja semua loh. Ketika ada meeting mereka tuh selalu komit untuk datang on time dan lain-lain ya. Tapi yang parah ini member sebenarnya. Toko-toko itu 80.000 aja. Masa 80.000 sebulan cuy. Mahalan bayar listrik sebenarnya. Sebulan OB lebih mahal coba. 80.000 apa sih Bu? Ya gue tahu sih ya kata. Nih kayaknya ada mungkin tokoh kecil yang dengar itu pasti pengen banget. Iyalah 80.000 doang. Dibanding ada juga toko gede ya buat apa sih Afi gak ada gunanya gak ada. Pasti banyak kayak gitu. Sekarang lu butuh yang namanya asosiasi. Ini gitu. contoh gampangnya nih Pak, gue balik ke yang gue tadi ya. Ini bukan masalah join member. Tapi ada hal-hal yang Afi kerjain itu emang makro. Makro itu contohnya betapa banyak toko yang senang 100 mili. Nggak ada. Oh, 100 nggak ada. mili nggak ada. Itu kerjaan siapa? Kerjaan Afi, Pe. Karena kalau ada 100 mili orang balik ke tokonya Nggak, lama. gini, gitu. Iya, Om. itu kan sebenarnya benefit yang mungkin nggak langsung kita kayak dagang. Gue bayar segini, gue dapat apa gitu. Tapi hal-hal memperlancar bisnis kayak gitulah gitu yang banyak sebenarnya Afi bikin. Enggak, sebenarnya begini. Kalau masalah tentang Lu enggak mulu lu. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak mau Afi disalahin. Lu tau nggak kenapa kita lakukan 100 mili itu ke 60 mili? Lu tau nggak? Jadi gini. Lah dulu itu kenapa diadain 100 mili? Karena belum tahu impactnya. Belum tahu impactnya. Itu impactnya tuh luar biasa banget loh. Ya kalau gue sih nggak masalah sih sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya 100 mili pun jalan, 60 mili pun jalan sebenarnya. Cuma masalahnya gini. Itu keluhan tokoh-tokoh termasuk Om Firman juga pasti ngeluh. Gue yakin RTP juga ngeluh kok. Ya kan? Bener gak? Omset turun gak? Memang keuntungan 100 mili itu lebih banyak dibanding 60 mili. Bener gak Om? Bener gak? Tapi itu toko rame gak? Repeatnya. Nah ya kan? Repeatnya lama karena habisnya lama kan. Iya. Nah cuma pas di zaman itu pas kena pandemi aja. Jadi lu pada ngeluh aja semua. Toko mungkin kalau nggak ada pandemi, kalau nggak ada pandemi aja ya. gas cuy, gue yakin gas. Malah itu. mungkin 200 mili. Mungkin ada literan kali, ada literan. Oh gue males ke web store mulu gitu kan. Beli aja langsung banyak. Beli aja literan, gue taruh di kulkas. Kalau bisa gue sambil minum kayak gitu. Makanya gue bilang ini bercanda ya guys ya. Iya. Ya, jadi itu tuh bukan karena apa. Itu tuh semua suara. Afi itu selalu ngumpulin suara-suara member. Gimana ini omset sekarang gini-gini. 100 mili nih Om kurang ini begini. Tapi tidak semua daerah Pe. Dan orang itu tidak semua daerah. Lo bayangin gue jualan 100 mili. Sumpah itu banyak minta ampun. Apalagi produk gue yang ada di Santo.
Dijual ya kan emang 100 mili. itu gilanya minta ampun. Orang pada ngeluh 100 mili. Tapi gue juga heran, kenapa si Santo pada order sama gue 100 milinya minta ampun. Berarti masih ada demand kan sebenarnya. Enggak, semua itu ada demand, tergantung produk lu. Sebenarnya tergantung brand lu. Ada kan menjadi pilihan buat Iya, orang. bener, gitu kan. bener. Ada pilihan kok. Contohnya rokok aja ada yang 12 batang, ada yang 14 batang, ada yang Sekarang 16 batang. ada yang gede. Ada yang gede lagi sekarang. Ada yang 20 batang apa segala macam 20 kayak gitu. banyak. Iya. Kalau nggak salah ada yang gede banget. Gue nggak tahu itu sih berapa. 30-an. kalau nggak Makanya. salah. Karena ya isinya pasti itu orang pasti pakai gitu kan. Makanya. Iya. Ya apa ya, orang tuh ya susah sih. Emang susah banget nyatuin pendapat orang itu susah. Tapi gue tuh selalu berada di tengah dan kenapa orang tuh lebih memilih ini? Karena itu pasti kita udah kumpulin suaranya. Benar gak Pak Firman? Kalau lu ada selalu di tengah jangan cabut Gak dong, Ca. ada. Kan butuh lu, Ca. Enggak, gue tuh bukannya cabut, Pe. Masalahnya itu ya kerjaan yang dikasih gue itu sebenarnya bukan Nggak cocok. Enggak cocok buat gue. Gua kalau Budi siapapun jadi ketua api, gue kerjaannya tepat, gue maju, gue bantuin, gue siap kok. Yang penting jangan gue jadi ketuanya. Kalau gue jadi ketuanya, gue orangnya emosian soalnya. Dikit-dikit mau dikit-dikit berantem nuklir lah segala macam. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Soalnya gue kalau dicolek ya lu tahu sendiri lah. Gue nggak mau. Oke. Oke, balik ke Om Firman nih. Tadi mau lanjutin apa? Ada yang belum kelar? Ya yang masalah yang Bogor itu. Oke. Yang gue cerita kalau benefit API itu bukan benefit dagang gue dapat segini. Ya memang kita ada fasilitas-fasilitas. Kayak yang ada yang permodalan lah, yang ada apa. Tapi sebenarnya ada benefit-benefit yang nggak langsung tapi sebenarnya itu membuat bisnis lo masih bisa berjalan lah gitu. Karena kan memang lebih banyak ke kebijakan, lebih banyak ke lobby-lobby API gitu. Itu sih Pe yang gue sayangin kalau orang mau daftar API itu langsung mau dagang. Gue daftar API dapatnya apa. Cuman gue kasih contoh nih. Gue tinggal sini kan. Itu ada uang keamanan, Pe. Uang keamanan. Ada 1-2 rumah yang gak mau bayar. Ini ngomong kehidupan. Ngomong kehidupan inilah. Sosial kita lah ya. Ini bukan industri nih. Bukan gitu. industri. Ya, kita ngomong hidup sosial. Apakah 2 rumah itu jadi gak aman? Enggak. Semua jadi aman. Karena yang lain bayar. Semua berjalan baik. Keamanan berjalan baik. Yang gak bayar pun juga tetap ada benefitnya. Cuman masa iya kalau lo merasakan benefitnya yang dirasakan oleh kerjaan API, lobby-lobby API, masa iya lo gak mau bayar iuran? Makanya. Aneh ya Sementara kita tahu lah untuk lobby itu butuh budget. Ada budgetnya. Iya lah, makanya lu gak ngerti aja sih. Pusing gua. Tapi gini Om Firman, gue mau nanya sama lu. Lu kan punya 3 cabang. 3-tiganya lu bayar gak? baik. Oh, ini rumah tua Pep kan ada nih tadi 3 nih. Lu bayar 3-tiganya? Cikini, Tebet, Pejaten. Iya, lu bayar 3 gak? Nah lu, ini ngejebak lo ini pertanyaan. benefit. Satu-satunya benefit pengurus. Ya terus? Gak bayar iuran. Oh, Karena udah bayar tenaga. Oh pengurus. Oh oke. Ya sama kayak gue dulu, gue gak bayar. Gak bayar iuran tapi kan bayarnya kita pakai tenaga. Iya. Tapi gue sih pengen ya semua toko itu sekarang itu kalau bisa kita nyatu lagi, anggaplah 80.000 itu uang sampah lah, uang kebersihan aja sih jatuhnya. Jangan sampai kompaknya kalau lagi diserang, kalau ada masalah. Makanya ya elah, AFI itu bukan bank, bukan untuk pencucian uang atau muterin duit. Gue kasih tahu ya, sumpah duitnya itu juga kadang tuh kita nombok yang sebagai owner di situ atau member di situ, kadang gue juga bantuin, kadang siapa juga bantuin. Itu tuh nggak gampang ngurusin kayak gitu sebenarnya. Nih toko sekarang udah pada, aduh gimana nih gue harus masuk asosiasi nggak apa kayak gini. Ya elah, baru pada nongol semua, baru pada takut semua. Aduh gue heran deh toko-toko nih. Dan emang kurangnya, apalagi kan Afi banyak yang nyerang ya Cak. Banyak banget. Lagi pula aja, gue sih tidak masalah ada siapa beberapa. yang nyerang? Banyak lah. Siapa yang nyerang? Lah. Timnya siapa tuh yang nyerang tuh? Nih siapa yang nyerang Api? Enggak, gue belain Api sekarang. Gue jadi tanaman Api Maksudnya sekarang. banyak yang ini salah itu salah tapi. Ada, gue nyerang juga kadang-kadang. Ada. Kadang-kadang gue juga. Tapi kalau di saat posisi sekarang, keadaan sekarang kayak gini, gue di depan Api. Meskipun gue tidak di Afi ya, gue udah nggak pengurus lagi. Tapi ya Afi bener sih. Gak bisa lu salahin gitu. Karena gue nggak tahu, mungkin Eca juga, kita loyalnya bukan sama individu Pe, tapi sama Afinya.
sama asosiasinya gitu. Jadi emang banyak kok sebenarnya, banyak banget gitu jegalan-jegalan, ada manuver yang dijegal Afi, manuver yang dijegal Afi. Tapi memang itu nggak bisa diumbar ke semua gitu, manuver-manuver itu, gerakan-gerakan, lobby-lobbynya segala macam itu nggak bisa di ini. Dan itu butuh biaya. Dia pikir asosiasi vape Indonesia AVI itu sebenarnya dia pikir itu bisnis di dalam itu nggak bisnis. Udah salah lu nilai. Ya soalnya ada bro. pandangannya begitu. Nggak Jadi, bisa lu. Nah, Sekarang coba kalau ada- bisnis apa? ada satu postingan yang lumayan rame sebenarnya. Siapa Di- yang posting itu? Bukan. Udah lu mau emosi aja lu. Sebentar. Mau ngegas aja lu, tadinya, Cak. tadinya mau gue taruh di sini tapi menurut gue nggak penting karena akan mempopulerkan orang itu yang kayaknya dia cuma netizen yang julid aja. Yalah, gitu ya. mau pansos dia. Bentar gue ceritain dulu. Anjing, belum cerita udah dipotong. Jadi waktu inilah semua bikin movement ya, semua toko support movement tolak RPP 109 ini. Di satu postingan toko teman kita juga ada yang komenin ya netizen dia lah, follower dia. Gue nggak tahu customernya atau enggak gitu. Tapi terus dia intinya komennya gini. Tadinya komennya mau gue taruh sini tapi menurut gue nggak penting lah. Ya taruh aja, gue pengen tahu komennya apa. Nggak, lu baca di belakang aja. Nih lu baca di sini aja. Gue pengen tahu apa sih Sebentar. komen orang itu. Jangan Jadi sok komennya dia itu sebenarnya dia merasa itu bukan Dia vape store. Nggak, yang komen user. User, Ya. ya anggaplah antek-antek lah jatuhnya ya. Ya, dia merasa itu urusannya stakeholder. Urusannya pebisnis. Karena bukan urusannya vapersnya. Karena kalau vapersnya buat dia merasa ya... Nih, bentar. Lu baca dulu deh. Yang di bawah ini. Gue gak mau taruh atas karena komennya Yang ya, mana yang itu yang panjang tuh, yang komennya, yang reply-nya banyak tuh. Yang ini. Ini mah Eko. Atasnya. Postingan jawaban dia. Eko ngejawab dia gitu. Oh yang ini. Bukan. Jadi orang ini nih merasa Baca lagi. Sebut aja sih namanya Pe. Gue juga yang mana nih? itu yang dikomenin Eko. Atasnya kan postingannya jawaban dia gitu. Ini mah toko vape ini. Ya itu postingannya Febos. Oke. Ya kan? Jadi itu orang merasa ya udah itu bukan urusan dia gitu loh. Kalau vapers taunya ya dia mintanya nggak ada MSRP, liquid semurah-murahnya gitu kan. Ya gue juga komen juga ini dasar orang nggak ada nalar ya, budget juga dikit, nalar kalah sama budgetnya dikit pula, gue bilang gitu. Ya intinya ada vapers yang pengguna nih ya, dari sisi pengguna yang nggak merasa RPP ini penting buat dia gitu loh. Iya, Kayaknya iya. udah. Ada yang melihat dia karena Iya. ini kayaknya kok kepentingan pebisnis aja Iya. gitu. Ada yang melihat begitu gitu. Gue juga Oh, ini baru mah. aja gue bikin video tentang itu, Pe. Maksudnya pasti akan ada orang netizen julid Tapi lu plus kenal gak sih orang 62. ini Pe? Enggak lah. Lu ada aja orang ngomong. Kalau kenal mah kita undang Cuman sini. masalahnya gini, Pe. Yang gue ngerasa ya. Lah, buster apa? Apa yang dibusterin? Ini sih itu bukan buster menurut gue. Menurut gue dia miskin aja gitu. Bukan buster. Dia maunya nge-vape itu murah dan nggak ngasih terlalu banyak keuntungan untuk para yang bisnis gitu. Ah, udah Itu gini bro, bro. Komennya Eko terakhir udah ya di industri apapun ada produsen, ada konsumen, ada dua-duanya. Iya. Kalau lu nggak merasa ada manfaat, ya udah lu nggak usah nge-vape gitu loh. Begini aja, suruh DM ke gua nanti kita kasih gratis liquid setahun lah. Oh, Biar dia nggak beli ya kan, daripada lu komen kayak gitu kan. Mending gua jadi lu brand ambassador aja. bikin diemnya begitu Iya, ya. lu diem bro. Lu DM gue ya. Siapa tadi namanya tuh Pe? Audi apa tuh? Siapa? Audley Vape. Iya. Oh, buat Audley Vape ya yang nonton ini ya. Mending lu DM gue. DM gue. Ini Pak Eca, saya Audley Vape yang komen gitu. Lu curhat aja. Abis itu gue kasih liquid gratis tahun. Biar lu diem. Gitu aja. Nanti banyak yang DM lu. Enggak, itu doang. Ya kan cuma orang itu doang yang berani kan. Nanti mereka komen-komen gitu juga terus DM lu gitu. Wah, Bangsatnya netizen kan lu Iya. tahu. Ini ada yang komen, Pe. Apa? Di mana nih Om? Nggak adil di sini. Nggak adil kalau toko di live kita. Oh, yang sebentar. omsetnya ratusan juta. Oh, gue gak bisa buka. Ininya sama dengan toko yang omsetnya puluhan ribu. Tidak adil untuk apa nih? Dengan biaya segitu.
Untuk harusnya iuran maksudnya? iya. Oke. Omsetnya besar itu ada donasi. Mungkin lo juga tahu ya Pe, yang waktu itu kita ngumpulin donasi di tempat Kohan ya kalau nggak salah ya, almarhum. Oh. Jadi sebenarnya Tapi yang sebentar, omsetnya Om. lebih. Sebentar Om, sebenarnya donasi itu dipertanyakan donasinya kemana? Ya. Sebenarnya dipertanyakan banyak orang gitu. Cuma gue mau nanya kan nggak bisa juga gitu. Gue Iya, siapa iya. gitu. Donasi siapa sih kok gue gak tahu. Pernah Waktu ada itu. movement apa gitu gue lupa. Gue taunya 57. Apa dulu di situ, Pak? Kalau yang lo beli hoodie 57 juta itu waktu ada bencana alam. Iya. Waktu itu. Tapi bukan yang itu deh kayaknya. Bukan. Bukan gitu. Kan. Gue kan gak aktif lagi sama ini Om. Ya gue rasa kalau yang omsetnya lebih kayak Kosanto, kayak Eca, sebenarnya membantunya lebih dari 80.000 per bulan sih. Gini Cuman sih. memang tidak dipublish aja gitu, tidak Ya, disebut secara iya. ini aja gitu. Gua apa perlu gue bukain mutasi rekening kali ya? Gitu. Jadi kayak gue pun nggak segitu bro ininya. Siapa nih yang nanya? Iya, nggak segitu. kita Cuman tuh- memang ya tidak disebut-sebut aja. Masalah Jujur ya, beberapa ininya. Kalau gue belakang ini gue nggak bantu kayak Dana, tapi gue bantu karya sih kalau gue. Nah gue bantu karya karena Avi udah 2 karya gue di sana, dan kadang itu kalau dibilang keuntungan sih dibandingin gue harus jual ke partner gue itu jauh banget. Pasti Avi itu di bawah banget gitu. Kan lumayan buat dia dikali berapa ribu botol kan lumayan lah. Itu juga duitnya itu yang mau lo pikir dimakan Avi. Enggak lah buat karyawan ngurus sana sini transport, bener kan Firman? Untuk Kayak operasional gitu. jatuhnya. Operasional semua Pe, nggak ada gitu. Mana dimakan sama ketua Avi? Nggak ada enaknya jadi ketua Avi. Lu tanya tuh Aryo tuh, pusing dia palanya. Gitu. Kalau dia makan duit banyak nggak perlu kerja kali ya. Iya. Gua rasa juga Romedal Iya kalau kan? jadi ketua Avi juga rambutnya juga rontok gitu. Kenapa? Oh, Bolak juga kayak Aryo. Gitu. Gila, nggak ada. Nggak. makanya Eko nggak mau. Eko nggak mau. Oh, iya. ngomong gitu, karena takut rambutnya rontok kali ya. Bisnis nggak keurus pasti. Iya, takut ceking dia nanti. Nih jujur ya, Aryo itu adalah partner gua. Gue tuh kerja sama Aryo itu dari tahun 2016 ya. Waktu itu IJC itu lagi kenceng-kencengnya. Tapi setelah di AVP itu nggak ngurusin banget IJC. Benar-benar dia tuh fokus banget. Om Firman. Sampai IJC itu benar-benar turun banget penjualannya gara-gara Aryo itu benar-benar fokus ke situ. Cuma gue nggak berani komplain aja IJ. Jadi mending gue buka aja sekarang. Gue bilang Aryo Ada bro. yang dikorbanin lah. Iya, gue bilang gini loh, kalau Aryo denger atau siapa ini nanti direkam, bro Aryo nggak usah lah mencalonkan lagi, lu fokus aja lah biar Emang kita udah nggak sama-sama bisa. cuan, sama-sama cuan aja. Ini 2 periode ya maksudnya? 2. Emang Iya, 2 ADRT periode. gitu ya? Iya. Udah lah nggak usah lah, mending fokus aja lah Indonesia Juice Cartel. Yang ada juga lu disalahin orang gitu. Bisnis kita juga akhirnya yang tadinya tuh kita bangun Banana Rila gimana tiba-tiba drop gitu kan. Ya karena gitu Aryonya udah gak ngurusin dulu waktu Aryo. Makanya karena Aryo drop lu sama Santo gitu kan? Enggak juga, bangke. Nggak gitu ya? Oh, nggak Kalau gitu. gue kan sebagai pebisnis ya di mana ya gue punya karya di mana karya gue itu bisa mendapatkan keuntungan. Gue kerja sama Om Firman, sama Kito, sama lu salah satunya kan kayak gitu. Oke. Gue nggak bilang Api 100% bagus lah ya. Ada ruang-ruang yang harus Ya pasti lah perbaikan. Om, gak mungkin lah. Tapi kalau dibilang nggak kerja, nggak ada hasil, kalau ada Kerja. omongan gitu gue agak nggak enak juga hati gitu, karena gue di dalam gue tahu, dan ini gue bukannya ngomongin omongan gue, ini cuman di part gue. Avi udah kerja sama Kur, udah kerja sama modalku, udah bikin seminar. Iya. Cuman kalau masalah ada seminar pengembangan diri, itu kan kita cuman siapin platformnya. Lu mau ikut atau enggak kan ya balik ke Kemauan orangnya kita. lagi. Iya, Sama gitu. satu lagi nih gue pengen ini sih. Avi itu udah centang biru loh. Emang asosiasi lain udah centang biru? Hei, asosiasi lain udah centang biru loh. Buka front mulu. Coba, udah centang biru kan Avi kan? Iya. Iya, yang lain udah centang biru gak sih? Gue gak tahu. Coba cek dulu dong. Cek dulu dong. Udah centang biru belum? Enggak, belum Kayaknya sih diakuin di enggak ya. asosiasi di ini loh, vape di Indonesia kalau nggak centang biru. Coba lihat dulu, cek dulu lah. Ya tapi kalau RPP-nya ini berlaku mah gak guna sama centang biru Ah, juga. tetap aja bro. Jadi Avi itu selalu di depan, nomor 1 kalau menurut gua. Bukan karena di dalamnya itu orang-orangnya itu besar atau kayak gimana. Tapi memang Avi itu kerjanya bagus. Kalau nggak ada Avi, ini nggak legal. Apa perlu gua bongkar kenapa ini bisa legal?
Gak mungkin lah gue bongkar di sini. Asosiasi lain pasti malu lah. Gak mungkin. Oke. Dibongkar aja Cang, gak apa-apa Cang. Enggak, gue gak mau. Ini Bongkarnya di bukan unboxing besok juga boleh. Kalau bongkar-bongkar kan di sana tempatnya. Gila, gue tuh Kalau di ikut sini, meeting sana sini. Gue tuh masih aktif banget di situ. Ini gara-gara Avi. Ibarat kata ada beberapa asosiasi ada di vape ini. Itu ibarat kata bisa dibilang 70%-nya itu karena Avi. Benar gak Firman? Iya. Ya tapi kalau yang untuk RPP ini kan semua asosiasi Ya gerak makanya bareng-bareng. Avi lagi harus gerak. Waktu itu kenapa Avi kuat? Karena membernya itu kuat, ibarat kata kompak. Pengurus juga kompak. Ya kan? Sekarang pengurus juga masih kompak sih. Apalagi dengan keadaan sekarang. Sekarang yang gue butuhin itu adalah, member. Lu harus kompak. Udah. Lu harus kompak gimana? Iyalah 80.000, balik lagi ke angka 80.000. Uang sampah Om Firman lebih gede mana Om? Bener deh, sumpah. Bukannya gimana Om ya? Ada yang Kenapa bilang, jadi uang sampo? iya. Aduh, masa sih 80.000 kayak gitu. Oke. Ya udah. Udah centang biru pokoknya nggak Ya, diakuin asosiasi kalau nggak kita centang biru. berandai-andai aja nih. Kalau misalnya nih RPP-nya ketok Ini nggak apa-apa palu. kan begini-begini kan? Ya kan? Jadi PP nih, nggak tahu nanti jadi PP apa, revisinya nanti disebut apa gitu. Terus ya pasti kan vape ini kan pasti fading tuh apa sih? Memudar. Ya, memudar lah pasti ya. Karena ya penetrasinya sulit ya. Dengan tadi Om Firman bilang kalau ini ada sebuah produk solusi tapi ternyata lah kok sama aja gitu kan secara visual gitu. Terus kita nggak punya media juga. Terus ya banyak hal lagi yang sebenarnya nggak tepat dari PP ini gini. Katakanlah ini iya ya dengan segala macam apanya gitu. Toh kan itu kekuasaan negara kan sebenarnya kan. Kalau gue juga tadi ngomong sebenarnya apa yang ditetapkan di RPP ini nggak parah-parah amat dibanding negara lain, Pak. Ya, Singapura totally ban. Biarpun tadi gue ada dengar ternyata di sana banyak disposable. Gue nggak tahu tuh bener atau enggak, tapi tadi ada yang ngomong begitu. Di Australia, di Jepang beda lagi. Kebijakannya adalah mereka negara yang anti nikotin. New Zealand bahkan sudah deh kalau nggak salah. Rokok tuh illegal. Vape gue nggak tahu juga ikut illegal atau nggak. Pokoknya berhubungan dengan harus zero kalau nggak salah di sana. Iya, berhubungan Zero dengan nikotin. tembakau. Iya, karena mereka anti nikotinnya, bukan anti tembakau, bukan anti tar. Mereka anti nikotin gitu. Tapi di sana bercukai nggak sih? Ya enggak, boro-boro bercukai. Rokoknya ya, Bercukai. vape-nya enggak dipikirin tapi ditolak. Pokoknya ada nikotinnya, mereka anti nikotin judulnya gitu. Gue sih nggak mau gue kalau mau bahas tentang kayak begitu tuh bahaya banget. Di Malaysia baru ada masih wacana ya, Akan GEG dilegalkan. itu ya kan, bukan dilegalkan. Ada menteri kesehatannya, bukan menterinya apa ya? Ya Mau pokoknya dihilangin? menteri kesehatannya lah. Bukan ngilanginnya pakai cara mereka. Jadi GEG itu apa sih? Generalization Endgame. Jadi orang kelahiran setelah 2007 atau 2008 belum ditetapin, nggak boleh beli produk tembakau apapun. Jadi nanti kalau beli ya ditanyain ID gitu kan. Jadi mereka nggak potong akarnya, mereka potong usernya. Gitu. Oke. Tapi menurut lo itu akan berlaku nggak sih di Indo? Enggak, gue kok bukan bilang akan berlaku atau enggak, tapi yang direncanakan di RPP 109 ini menurut gue belum separah-parah amat sama yang ada di luar negeri. Betul. Gitu loh. Di Amerika yang dipotong produsennya udah dengan segala macam regulasi yang ada, harus daftar sekian juta dolar ya gue dengar. Iya, Gue nggak tahu persisnya berapa, tapi untuk sebuah brand ngeluarin satu flavor tuh mereka harus punya proses yang panjang dan mahal gitu. Kita nggak di situ gitu. Yang tujuannya sebenarnya RPP ini kan untuk ya bikin nggak banyak user baru dari underage. Sebenarnya follow up-nya, outputnya, regulasinya bukan begitu dong. Ya tadi aja, ya diperketat lah. Kalau mau beli rokok atau beli vape minta ID lah. Kayaknya kan harus yang sebenarnya sepele ya itu ya. Menurut gue sih sepele loh itu loh. Cuma mau dikerjakan atau enggak gitu. Dan kalau enggak ada undang-undangnya, enggak ada sanksinya, kayaknya enggak bakal jalan di negara ini. Negara ini kan kayaknya banyak orang lebih takut didenda ya daripada di penjara ya kan. Kalau didendanya juga harus mahal gitu. Yang ya dia enggak akan berani coba-coba gitu untuk ya jual ke underage, untungnya berapa sih? Daripada dia dicepuin didenda ya kan. Itu kan satu cara gitu loh yang menurut saya ya itu lebih bisa dikerjain.
bekerja untuk kedua belah industri ini nih. Rokok iya, vape iya gitu. Bentar ada iklan. Apa tuh? MK emang kayon. Wah, thank you banget MK. Ternyata artinya MK itu emang kayon ya. Wah, berarti bantuin banget ini. Thank you. Ada yang komen begitu. Gue gak baca tadi. Masuk aja. Lanjut. Habis si MK emang kalau ada gue di sini ya. Ada aja emang anak-anak lu kreatif sih. Tapi gue tuh setuju Pak, kalau mau sekalian peraturan pelarangan bikin yang kayak lo bilang tadi di Malaysia itu. Nggak boleh nge-vape, nggak boleh ngerokok. Itu menurut, kalau itu bisa diterapkan bener ya. Karena gue masih percaya ya idealnya kan emang kita nggak nge-vape, nggak ngerokok. Betul. Tapi kalau kita masih belum bisa berhenti ngerokok, ya vape tuh solusi. Kalau beneran ada aturan kayak gitu, gue nggak menolak. Oke, tapi di satu sisi kan gini, mungkin Malaysia nggak merasa income dari cukai rokoknya cukup atau cukup gede buat negaranya. Jadi mungkin if it's lost ya sudah gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu berapa juga gitu. Tapi kan kalau Indonesia nggak begitu. Iya. Kalau tiba-tiba dipotong usernya semua nggak ada Pak. User barunya dipotong gitu. Income negaranya juga hilang banyak kan Iya, pasti iya. kan. Ini dari both side ya. Memang vape kecil tapi dari rokok kalau dipotong dengan cara begitu gue rasa yang teriak bukan semua yang terjun di industri rokok doang gitu. Dia ada iklan apa lagi nih? Pasti dia ketawa-ketawa nih. Eko emang kayon oke. Oh, EKO. Ya. Aduh. Maaf ya MK. Eko. Aduh. Kalau MK kan emang kayon. Kalau ini Eko emang kayon oke. Aduh, lanjut Om. Enggak konsen gue ini jadinya. Ya kalau Malaysia punya ketetapan begitu, ya udahlah itu negara Malaysia. Tapi saya kira Indonesia nggak akan punya kebijakan seperti Malaysia gitu. Ya tapi kan adanya ke depan nih harus ya apa ya, dikondisikan sesuai dengan faktanya juga gitu. Banyak yang berpendapat kayaknya harus ada regulasi sendiri deh untuk vape. Ya, itu kayak ya mobil listrik punya kebijakan sendiri, punya aturan pajak sendiri, punya privilege sendiri jatuhnya gitu. Yang ya mungkin ada base saintifiknya kenapa mobil listrik bisa mendapatkan itu gitu. Di luar sisi bisnisnya ya kayaknya vape yang belum ada itunya Om. Dari segi saintifiknya mungkin yang belum itu belum emang yang support. sebenarnya kan dari awal tuh dari dulu kita udah minta terus kali ya Pak ya. Minta terus tapi memang susah yang dari pemerintah tuh memang susah gitu mereka untuk ini. Tapi sebenarnya kalau mau dibuat peraturan sama ya diteliti dulu lah, disamain dulu, dilihat dulu profil resikonya di ini. Karena sebenarnya kalau rokok turun, vape-nya naik, pendapatan negara kan sama. Ya. Itu kan cuma switching aja kan dari cukai yang satu. Barangnya beda aja. Iya gitu barangnya kan. beda tapi Yang secara penting pendapatan negara income. sama gitu. Hanya bergeser cukai aja gitu. Cuman ya itu kalau disamakan berarti lo sebenarnya mengecilkan kemungkinan orang untuk pindah. Lo kelihatan lebih pro-nya lah. Sebenarnya kalau intinya. disamakan berarti kita nggak dianggap solusi sih. Iya gitu itu kan. dia maksud gue. Nggak pasnya kan sebenarnya di situ gitu. Ya kan yang sebenarnya banyak profil yang berbeda kan. Kenapa banyak orang yang shifting ke vape gitu. Ya itu testimoni dari teman-teman yang mungkin kurang gitu. Yang kelihatan adalah keriaan para pebisnisnya mungkin gitu kan. Tapi yang si tadi itu yang kita baca postingan itu kan dia kayak merasa nggak dapat manfaat nih dari vape gitu. Ya si Mas Eko emang kayon oke. Lagi nih. Apalagi? Opa DK. Apa? Opa demen kayon. Anjir, masuk aja. Masuk aja ini. Hati-hati lu sama R57 garis keras tuh, hati-hati. Aduh. Anjir. Kayaknya boleh direkrut buat tim kreatif itu mereka itu. Bikin jargonnya lebih jago dari yang punya brand. Yang kerja jadi content creator brand-brand boleh khawatir tuh sama anak-anak itu. Bahaya tuh. Udah lanjut Om. Kalau masalah pemerintah saya serahin sama Om. Enggak, gue kalau masalah pemerintah enggak lah. Cuman concern gue kan mungkin kita semua di sini awal nge-vape itu kan karena
kita mau cari alternatif ya Pak. Dan kita udah ngerasain. Kalau itu jadi berarti kita menutup kemungkinan orang-orang yang mendapat. Kayaknya seru. Apa? Enggak. Gue cari iklan tadi. Itu aja, concern gue tuh cuman itu aja gitu. Vape tuh membawa benefit ke gue. Kalau itu ini akhirnya jadi ditutup buat kemungkinan lebih banyak orang lagi yang merasakan benefit vape seperti tapi yang gue, kemarin lu dan tuh saya vapers dengar ya, rasakan. waktu saya meeting sama Budi itu sebenarnya, jadi rokok itu sebenarnya begini, dia itu kenapa sih iklan rokok nggak boleh di media kayak gitu, sedangkan vape boleh. Yang gue dengar tuh cuma itu doang sebenarnya. Nah, yang dirugikan dari kita itu sebenarnya apa sih Om? Gue nanya sama lu nih, lu kan sebagai vape store, apa yang dirugikan dari lu? Apa karena sekarang itu promo digital itu lebih kuat, akhirnya lu merasa rugi? Gue mau nanya sama lu. Gimana kan Yang dia gue orang takutin, vape. yang gue takutin. Enggak, dia kan toko, dia punya toko, dia punya Instagram dong, dia harus ngiklanin dong. Tiba-tiba lu nggak bisa ngiklanin produk apa yang lu jual. Oh, kalau Ya, itu dia- kalau itu ACC. iya, enggak kan? Yang gue takutin bukan itu Cak. Yang mana? Mungkin kayaknya klise ya. Yang gue takutin adalah orang jadi makin susah untuk dapat benefit. Ngerasain manfaat vape seperti yang gue bisa dapat dulu. Itu aja gitu. Oke. Nah, tapi tadi aja orang vapers bisa komen kayak gitu. Berarti kan dia nggak merasakan manfaatnya. Dia cuma pengen vape tuh murah gitu loh. Karena gini. Tapi dia nge-vape kan berarti dia merasakan manfaatnya dong. Nah, gue nggak tahu. Mungkin itu dia ikut-ikutan doang atau Iya. dia karena tren. Karena harus diakui vape itu juga ada trennya. Iya, Betul. vape Tapi karena gini, tren. ada satu hal yang menurut gue penting untuk movement ini. Kalau yang cerita ya kita bertiga deh. Karena kita di sini ada di industri ini gitu. Mungkin jadi nggak terlalu objektif manfaatnya. Karena apa? Begitu kita ngomong, ya lu dapat cuan di sini. Kita bisnis di sini gitu. Ya, suara-suara dari teman-teman user ini yang menurut gue lebih penting gitu loh. Ya kalau gue sih, gue udah ada community Om ya. Jadi gue udah bisa tahu suaranya mereka itu kayak gimana. Mereka tuh benar-benar vapers banget sih jatuhnya. Dia benefitnya itu ya semenjak dia nge-vape ya apa ya. Ya dia juga udah scan paru-paru dan lain-lain. Dan dia tuh udah merasa gimana, dan vape itu dia dapetinnya itu dia benefitnya itu dia bisa nge-vape di ruangan kayak gitu, nggak bau rokok segala macam lah. Ya paling ya hal-hal kecil begitu sih sebenarnya kalau di gue ya. Nah, Ya cerita itu yang kayaknya kan tidak terpublish gitu. Nggak, maksudnya ya mungkin mereka kalau user ya mungkin Instagramnya juga nggak kata banyak. siapa nggak terpublish? Ya nggak ada yang viral, kalah viral sama yang antek-antek medis-medis yang nge-black campaign itu gitu. Lebih untuk memviralkan yang begitu-begitu cerita Ya begitu. mungkin Nggak karena ada orang yang akan shout out cerita Ya, mereka. Iya Gitu. kalau gue sih begini ya, kalau gue tuh pernah kasih solusi sama Avi. Kalau ada hal yang seperti ini atau nggak ada yang menyerang kita jangan lawan. Diemin aja. Semakin lu respon, semakin orang itu bakal gimana gitu. Ya drama tidak ada selama tidak ada yang menanggapi. Gue tuh selalu Konsepnya begitu. gitu kan? Gue tuh selalu begitu sama Api. Dulu tuh kalau gue di Api tuh, padahal gue tuh orangnya tukang ribut loh, Pe. Tapi ngapain diajakin, kayak dulu tuh gue inget banget apa itu Om Firman yang ada posting tentang kesehatan, tentang vape, ya kan? Malah orang itu komunitas itu nyuruh pada komen di sana. Itu kalau menurut gue itu salah. Malah Kalau makin gitu. viral. Malah makin viral. viral. Iya. Harusnya tuh enggak. Ya dimin aja. Ya contohnya gini aja. Lu jelasin aja sama temen-temen lu. Gue nge-vape, gue biasa aja kok. Gue nggak merasa sesek atau kayak gimana. Nah cerita itu yang menurut gue kurang diangkat sampai kayaknya vape ini untungnya adalah buat yang bisnis doang gitu loh. Buat orang yang Iya. pengguna ini Benar, ceritanya kurang keangkat Setuju. gitu ya kan. Itu yang sebenarnya harus difasilitasi oleh semua media yang ada di vape kalau memang gue lebih baik Tapi gini loh, hidupnya, Pe. gitu. Vapor sekarang itu sebenarnya udah nggak kayak dulu, Pe. Udah nggak kayak dulu. Jadi kalau dulu itu kita kan ibarat kata vapers itu kompak ya, jatuhnya kan. Ya Sekarang kan? nggak kompak. Wow, sangat tidak kompak. Sangat bukan tidak kompak lagi. Ya karena mungkin ya mereka itu udah menguasai yang namanya vape itu kayak gimana. Ya terus ya ada orang yang ya vape ya ikut tren juga sebenarnya ada. Banyak yang banget kayak gitu, banyak banget. Nah, justru kalau menurut gua kalau udah yang namanya ada namanya vapers trend kayak gitu, ini tuh udah berkembang sebenarnya Om. Ya. Tidak perlu lagi untuk media yang kita tuh harus vape ini begini.
Kita juga bukan berarti gue pengusaha liquid lah, pebisnis di sini. Gue nggak bilang ini liquid gue enak atau kayak gimana, ini jauh lebih enak daripada ini. Kita nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Apalagi ya, lu bilang vape itu lebih sehat daripada rokok. Nggak ada. Kan ada tuh salah satu brand yang posting kayak begitu. Itu kan awalnya dari situ, Pe. Benar kamu Firman? Awalnya dari situ semua. Gue nggak tahu itu orang kenapa dia posting kayak begitu. Gue nggak usah lah sebut brandnya. Lu ngapain gitu? Akhirnya ya mungkin pihak dari rokok itu merasa ya lu bikin kayak begini, lu tuh kayak ngejatuhin gue. Sedangkan gue itu nggak pernah gangguin lu, gitu. Dicolek. Gangguin lah. Iya, maksudnya ini pihak rokok. Semua yang pihak rokoknya. Iya, semua yang medis gaya medis bicara itu pasti kan ada. Nggak bisa Om, kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita nggak boleh ngomong kalau itu tuh ibarat kata iya nggak bisa, nggak ada yang mengorkestra, nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Nah cuma yang saya ini salah satu produk vape yang cukup punya nama. Lu posting kayak begitu, vape lebih sehat daripada rokok, itu salah kalau menurut gua. Awalnya tuh semua dari situ. Tapi kan emang iya. Nggak boleh, Pe. Tetap tapi nggak boleh. Itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Lu tuh mancing sebenarnya kayak gitu, nggak boleh. Biarin lah orang yang ngerasain lah. Lagi pula juga mungkin orang ini mungkin produknya kurang laku kali ya, jadi dia posting kayak gitu. Oke lah kalau itu menjadi akar masalahnya gitu. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah cerita orang-orang yang pakai gitu loh. Nggak bisa, udah bukan kayak dulu lagi. Kalau dulu kan ibarat kata kita tuh masih kumpul, masih apa segala macam, masih ada namanya kumpul, kita nge-sharing. Gimana lu semenjak vape? Sekarang tuh udah nggak kayak gitu. Udah nggak ada yang namanya kita kumpul. Itu lu RDA lu pakai gimana, liquid lu apa ini? Nggak ada lagi kayak gitu sekarang. Vape yang beneran vape udah kan. Masing-masing sekarang datang aja beli liquidnya pakai Gojek, Pe, sekarang. Udah nggak nanya lagi kayak ini flavornya gimana, TH-nya gimana, sensasinya kayak gimana. Ya karena dia udah tahu apa yang dia beli. Iya, sampai orang baru pun begini. Liquid kamu apa? Liquidnya ini. Enak gak? Enak banget. Enak bangetnya itu aja udah sampai beli. Dia udah gak nyobain. Udah kayak gitu berarti ini udah berkembang dong. Kayak gitu. Oh ya, itu bahasanya Opa Dike, vapers casual sekarang. Iya. Ya kan bener. yang ya udah entah karena tren, entah karena dia udah tahu, ya udah dia pakai aja gitu. Bener. Terus ada yang advance, mungkin ya teman-teman yang masih mau ngulik tuh yang advance gitu. Kita tuh tidak usah bilang kayak gini loh. Kita nggak usah ceritain. Wah, semenjak saya nge-vape, saya begini. Saya kalau gue mau cerita kayak gini. Semenjak saya nge-vape, saya buka bisnis vape dan alhamdulillah saya bisa membahagiakan keluarga saya. Mungkin kalau gue ceritanya begitu kali ya. Om Firman ceritanya apa? Kalau untuk vape, gue merasa lebih sehat. Lebih sehat. Oke lah. Kalau masalah benefit yang gue dapat duit itu itu bonus ya. Nah, Om Firman mau nggak dengan keadaan sekarang ini Om mau ceritain hal kayak begitu? Mau. Nah sekarang lu cerita deh Om. Gue mau nanya. Cerita biar teman-teman yang lain juga bisa cerita nanti. Biar gue rekam ya. Ini kan udah direkam ya. Gak apa-apa. Guys, ini contoh bagus buat kalian. Ini yang diminta Dupe, ya kan? Ini paper selama loh Om Firman. Umurnya udah berapa sih? Dan Om Firman ini Kenapa bawa-bawa umur? Gue gak mau tahu. Gue sama Eko tuan Eko ya, biarpun mukanya borosan gue. Ya, ini Om Firman. Ya, ayo Om Firman gimana semenjak nge-vape itu kayak gimana? Coba. Kita gak usah nyebutin yang satunya ya, oke? Pokoknya Halo, saya Firman. Saya sudah nge-vape sekian tahun. Kayak videonya Paper Staff nih. Enggak. Ini nyambung ke RPP aja ya. Iya. Yang gua protes. Enggak, gua gak mau itu. Gua pengennya tuh yang apa yang di mau Dupe. Pokoknya gue maunya semenjak Om Firman testimoni lah sebagai vapers gitu. Biar teman-teman itu harus pada ikutan seperti ini. Biar keluarganya lihat, teman-temannya lihat. Ayo Om Firman, action. Apa ya? Semenjak gua nge-vape. Ya. Yang pasti gue coba vape gue nge-vape itu karena sebelumnya gue udah coba berhenti ngerokok segala macam. Gue coba yang nicotine patch, gue coba yang bubble gum dan itu semua nggak bisa ngilangin suges gue untuk ngebul. Nah, terus vape ini bisa gitu. Nah di vape ini
ya kebutuhan nikotin gue dapet dan gue bisa beneran lepas dari hari pertama gue nge-vape sampai sekarang. Dan gue rasa gue bisa gitu karena gue tahu dapat informasi bahwa vape tetap lebih, nggak boleh ngomong ya, Nggak boleh. lebih baik dari kebiasaan yang lama. Tolak RPP kalau ini jadi vapers baru tidak akan merasakan itu. Durasinya nggak sampai. Ini mah dia curhat loh. Lu nggak bilang durasi harus berapa menit tadi soalnya. Nah itu yang diminta Dupe. Jadi teman-teman itu yang vapers kalau bisa bikin kayak gitu. Kalau gue sih nggak menyarankan sih sebenarnya. Ini permintaannya Dupe aja. Biar kalian tuh kompak juga, bener gak Pe? Untuk melawan ini. Iya, sebenarnya lebih nunjukin manfaat buat kalian tuh apa sih gitu. Iya. Karena kalau kita yang cerita beda ceritanya, Pak. Iya, karena kan dia dia kalau pebisnis iya, gitu kan. Iya, gue influencer mungkin masuknya, lo bikin liquid, Om Firman punya toko, yang lain semua yang ada di asosiasi apalagi semua juga bisa dibilang ada bisnisnya di sini. Tapi kalau yang ngomong pengguna beda cerita. Betul. Suara pengguna itu yang kayaknya nggak banyak yang keluar gitu loh. Beda sama kata-kata influencer kan. Beda-beda sama kata-kata pebisnis gitu. Oke, balik ke judul nih. Tadi Eca udah jawab nih. Kalau nggak ada vape, Eca mau jadi nelayan katanya Om. Kalau nggak ada vape? Kalau nggak ada vape. Kalau Om Firman? Belum tahu gue. Belum tahu. Karena emang ini mungkin pertama kalinya gue punya usaha yang hati gue bener-bener di sini gitu loh, Pe. Bener-bener. That's deep, man. That's deep, man. Yeah. Kan ada orang yang buka toko vape karena ini bagus, margin, karena bisnisnya ini gitu. seksi. Bisnisnya gitu kan. seksi gitu. Ada yang Tapi begitu. gue bener-bener masuk ke ini karena gue ngerasain manfaatnya dan gue pengen orang lebih banyak manfaatnya. Jadi kalau sampai vape gak ada, masih ngeblank. Karena mungkin bisnis yang lain belum tentu punya manfaat yang... Belum tentu gue sedalam ini gitu. Sedalam ini Apalagi pas mencintai gabung sama industrinya. R57 ya. Pas kolaborasi sama R57 tuh. Wes, rumah tua itu gila gimana Om? Tadi pagi kan ada live-nya Henso sama Ivan nih. Iya. Jadi Henso juga ngatain soal RPP ini. Kalau RPP ini sampai disetujui itu yang disebut nama gua doang lagi. Enggak di Faruk sama gua kalau gak salah. Itu si Dupe mau ngapain gitu kan. Maksudnya kayak gua gak ada kerjaan gitu. Iya. Ya ada benernya juga sih. Dia ngomong begitu kan gue jadi mikir ya. Gue mau ngapain gitu. Terus gue mikir. Gue motret kayaknya masih bisa deh. Ya kan. Atau mungkin balik ke influencer sneakers atau apa. Mungkin ke arsitek. Mungkin masih bisa gitu. Tapi gak siap gitu loh. Beda dengan vape ini kan udah dikerjakan selama bertahun-tahun. Kita udah tahu harus ngapain. Kita harus tahu siapa, ketemu siapa gitu. Kalau tiba-tiba di reset nih. Harus mengerjakan sesuatu hal yang baru ya. Pasti ada sih buat pasti ada tiap orang yang tiba-tiba nggak ada vape nih. Dan sebenarnya jawaban paling pendeknya adalah kalau nggak ada vape mau ngapain? Jawaban paling pendeknya adalah balik ke sebat. Ya paling gue juga itu sih rada goblok ya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu adalah jawaban yang kayaknya kalau judul ini dibaca terus dia masih jawab ya udah kalau nggak ada vape gue balik ke sebat. Berarti kan dia merasa vape ini gak punya value gitu loh. Iya. Ya kan. Kalau orang-orang yang masih jawab begitu tuh gak punya value gitu. Karena banyak banget value dan tiap vapers bisa beda-beda gitu. Ada yang mungkin value dari vape-nya adalah punya banyak teman. Karena mungkin basically dia gak bisa berteman mungkin sebelum ada vape ini gitu kan. Yang tiap user juga beda-beda gitu. Ceritanya kan gak sama gitu loh. Dan kalau tiba-tiba gak ada, ya udah, gue yakin dia nggak mati juga gitu kan, dia tetap hidup gitu kan, karena dia kan sebagai pengguna gitu. Cuma kebayang nggak sih itu loh, itu yang coba lu aja tadi asal jeplak, gue yakin lu jawab nelayan. Kalau nggak ada apa lu jawab nelayan, gue yakin lu asal jeplak. Nelayan, ya. Karena ya gue tuh ngelakuin sesuatu itu ya apa yang gue suka itu pasti gue lakuin. Ya gue jadi nelayan, ya ibarat kata alhamdulillah mungkin dulu mau usaha gak punya modal kali ya. Tapi sekarang udah punya modal, gue jadi nelayan aja. Gue tadinya gue mikir lu bakal jawab bikin band. Enggak, ngapain? Band kan. Lu kan orang musik banget. Ya lah, ngapain bikin band? Band sekarang untungnya apa? Gak ada, cuma hobi doang kok. Kalau nelayan kan kita bisa dapat ikan. Jual di pasar, pelelangan ikan dan lain-lain. Gitu, itu lebih banyak untungnya dibanding gue harus band. Buat apa jadi band?
Apa untungnya? Ya lu kan punya apa ya musik idealism yang kuat setahu gua. Iya itu cuma ibarat kata ya musik itu nggak bisa lepas dari gua. Ya tapi kalau nama dibilang musik itu untuk nyari duit itu nggak bakalan. Itu Sapo memang pikir gua untung di sono, kagak ada untungnya. Oh bikin live music itu? Nggak ada untungnya. Itu cuma buat ngehibur gua doang gitu. Gua dateng gitu. Yang penting gua seneng nonton live music daripada gua ke klub gitu berisik bau rokok tuh. Lihat tuh. Sampai segitunya loh gua. Bikin live music. Bikin live music sendiri gitu. Bayar sendiri istilahnya. Bayar sendiri gitu. Mah ketutup. Gua jual apa sih di sana, Pe? Iya iyalah jual bakso. Itu untung cuma 10.000, bayar band sekian. Gak mungkin masuk akal sih sebenarnya. Peralatannya keren banget lagi. Alatnya keren, ibarat kata sound system juga gue siapin yang bagus di atas standar malah. Tapi gak ada untungnya buat gue. Tapi ya untungnya ya buat gue seneng, ya buat user kalau datang di sana seneng. Lu tawarin experience ke situ. Iya, gue tuh pengennya kayak gitu. Jadi kalau dibilang kita nggak berjuang untuk vape apa atau nggak, gue harus larinya ke musik, kayaknya nggak deh. Gue mending jadi nelayan. Jadi nelayan. Iya. Lebih profitable kayaknya. Berarti dia udah tahu profit nelayan iya, berapa. Gue udah persiapin sih sebenarnya semua kayak gitu. Kalau Ivan bilang apa? Ivan belum gue tanya sih. Oh belum tanya. Tapi gue bisa tebak sih. Ivan tuh kalau nggak balik ke bisnis handphone, asuransi. Anabel gue sih gitu ya. Alenso jelas masih bisnis komputer apa sih ya kan. Kalau Ivan kayaknya sih balik ke sana. Karena kalau di Tamiya dia kurang kayaknya. Awalnya doang bangke, gue kejebak tuh belanja banyak. Belanja banyak gue sama Ivan kejebak. Ya lu tinggal juga. Iya terus ujung-ujungnya gue yang ngajarin dia main Tamiya gimana. Tapi itu jago banget kan marketing, number one. Ivan itu jago banget kan marketingnya. Dia dagang. Jago. Banyak lah pasti yang nggak kepikir kalau tiba-tiba nggak ada vape. Ya ada dua hal ya di sini. Dia mau bisnis apa, iya, tapi betul. Bisa nggak sih lepas dari nikotin? Itu kan sebenarnya sebenarnya goalnya dari vapers kan situ ya. Kalau memang ini adalah sebuah media untuk menjembatani istilahnya untuk lepas dari nikotin, ya, itu seharusnya ada ujungnya gitu. Itu kan tujuannya pertama kali, Pe. Iya. Iya kan? Ya itu kan masih diucapin oleh Pak Dimas dulu kan. Ini nge-vape ini biar lu bisa jembatan untuk lu lepas dari nikotin. Salah satunya juga lu. Tapi dulu. Pak Dimas juga ngomongin customer retention. Iya. Nabrak ya. Ya, tapi ujung-ujungnya semuanya bisnis sih sebenarnya. Ya ada konsumen pasti ada bisnisnya gitu. Iya, Cuma pasti. kita kalau nggak ngelulusin vapers juga agak aneh sih sebenarnya ya kan. Yang sebenarnya marketnya masih gede. Marketnya kan sebenarnya adalah yang pengen lepas dari nikotin ini gitu loh. Yang jadi salah arah adalah di mana banyak orang-orang yang sebenarnya nggak butuh nikotin tapi pakai vape karena ini keren. Iya itu yang Itu kan jadi salah target market gitu. Cak awas headphone-nya. Oh iya, bentar kencing. Toiletnya sana. Kanan. Kan sebenarnya begitu Om ya. Yang ya itu agak susah dipungkiri ya gitu loh. Karena ya mau gak mau ini oke lah harus diakui ini tren. Udah menjadi lifestyle. Nggak keren kalau ya bawa korek udah gak terlalu keren gitu kan. Bawa vape ada apapun itu rasanya, apapun itu device-nya. Nggak ada TV ataupun pakai TV gitu. Tapi mau pakai pot kayak mau pakai apa, ya udah zaman sekarang lebih bisa diterima orang gitu. Yang menjadi salah karena dia sebenarnya orang yang nggak butuh nikotin gitu. Nah kalau mau membatasi itu sebenarnya arahnya bukan dengan regulasi yang pengen direvisi ini kan sebenarnya gitu Om. atau mungkin ekstrimnya beli vape pakai resep ya. Bisa, tapi bukannya usernya jadi makin dikit lagi? Om takut nggak kalau kayak gitu? Gue kalau ngomong kayaknya capek. Iya, nggak apa-apa. Dari sisi pandang positif thinking aja deh kita ngomong gitu. Tapi emang gue ngerasa vape itu harusnya buat orang yang rokok, Pe. Nah iya, memang Itu. iya kalau itu ya. Dan gitu. salah satu jembatannya ya untuk lo bisa beli vape harus ada rekomendasi. Dan entah dalam bentuk resep atau dalam apa bentuk ya. resep atau dalam bentuk apa gitu. Karena gue emang kurang suka gitu gue orang yang nge-vape buat gaya, buat keren, buat apa. Bukan, vape itu bukan buat lo gitu. Ada menurut gue nih gitu. Mungkin ada yang berusaha membawa vape tuh menjadi
lifestyle, jadi status, jadi apa. Cuman gue balik karena gue basicnya gue nge-vape untuk berhenti. Ya jadi gue tuh malah pengennya tuh. Iya, kalau itu kita ngomong di 2015-2016 itu masih nyampe ya. Tapi kalau sekarang kayaknya Om nggak mungkin dong nanyain setiap customer yang datang ke tokonya Om. Ngerokok kan? Iya. Iya. Kayaknya terlalu sulit untuk itu ya gitu. Ya kita senang sih industri ini growth dengan ada orang yang menjadikan ini lifestyle. Tapi kalau nggak to the point tujuannya orang jadi mengkonsumsi nikotin yang enggak sih menurut gue itu salah gitu. Si Ari BTS dokter juga sering ngomong banget buat yang tadi yang nggak ngerokok mending jangan nge-vape gitu. Gue juga pernah talk show di beberapa event ditanya sama anak-anak komunitas gitu. Bukan anak komunitas ya, dia datang doang gitu sama teman-temannya udah nge-vape. Dia tanya sama gue, "Bang, kalau baru buat pemula awalnya pakai device apa ya?" Sebenarnya dia minta rekomendasi sih gitu. Tapi terus gue tanya, "Lalu ngerokok atau enggak?" gitu. "Enggak," dia bilang. "Kalau enggak mendingan jangan." Iya. Kalau emang lu gak ngerokok mending duit lu tabung deh. Mungkin setahun bisa beli mobil itu. Ya kan? Iya kan? Tergantung berapa yang lu keluarin buat vape gitu kan. Karena ya zaman sekarang apalagi dengan vapers kere itu lalu ikut juga itu. Apa itu? Ini kere beneran. Iya. Soalnya dikasih. Oh. Jadi beneran kere gue. karena gak beli. Kalau ngikutin yang itu kan setahun lo ikutin itu lo bisa beli mobil satu, Pak. Benar. Ya. Itu gara-gara Ivan juga sih gua. Ivan lagi. Ya kan? Jadi 2 lo kejeblos Ivan. 2 kali. Nah, banyak orang yang merasa ya sudahlah. Mungkin dia udah punya mobil, mungkin dia udah punya rumah, udah punya apa. Ya udah gue nggak tahu lagi duit gue mau buat apa. Teman-teman gue nge-vape, gue ikut gitu. Itu menurut gue yang agak susah ya dikomunikasiin. Iya. Untuk orang memahami ini sebenarnya buat siapa sih vape ini gitu. Sama mungkin yang pelaku bisnisnya, pelaku industrinya, gue ngerasa nggak usah terlalu sibuk ketakutan sama kita akan nggak dapat vapers baru atau dapat vapers ini. Pangsa pasar kita jumlah perokok di Indonesia aja itu sebenarnya sudah cukup banget kalau marketnya gede. Marketnya gede gitu, nggak perlu kita harus dapetin customer baru yang nggak nge-vape, yang kita jual karena lifestyle, karena apa. Apalagi underage. Ada apa lagi? Apalagi underage. Bikin susah, omsetnya nggak seberapa. Iya. Bikin susah satu industri. Nah makanya itu mendingan dibikin peraturan kalau jual ke underage didenda ya. Dulu tuh sempet tuh di grup-grup toko tuh kalau ada customer fotoin bocah di satu toko nyebar itu dibully. Oh dibully, gimana? Dibully tokonya. Lah kan. Jadi karena customer datang nih. Dicepuin. Karena dicepuin. Iya. Bukan tokonya yang video ini foto. Bukan. Nah, harusnya tuh budaya itu kita iniin lagi gitu. Ayo kasih tahu mana foto toko-toko yang ini. Tapi nggak bagus juga sih budaya ngebully gitu sih. Maksudnya kalau emang ada ngebully kan maksudnya ngebully internal. Woi jangan dong, lu ngapain? Yang intinya dia nggak berani lagi nih gitu kan. Ya kayaknya jadi cepu gitu lumayan. Cepu anjir. Dan sebenarnya kalau memang ada peraturannya dan semua orang taat dengan itu, gue rasa nggak ada yang menakutkan. Oh ya udah deh, underage jadi ancaman nih. Kayaknya harusnya ada itu sih. Itu yang nggak ada sih menurut gue. Dan peraturan oke lah, produk tembakau 18 ke atas gitu kan. Tapi kan aplikasinya kan nggak ketat sama sekali gitu. Produk tembakau 18 tahun ke atas kan bukan baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Minggu lalu kalau gak salah Mas Eko ngomong aparatnya gak mencukupi. Kan ada cepu. Oh iya. Kalau ada orang fotoin. Iya kan maksudnya gak mungkin ada yang jagain di tiap toko ada yang jagain gitu, gak mungkin ya kan. Tapi sebenarnya bukan itu sih, kesadaran sih menurut gua. Iya. Itu yang lebih penting gitu. Ya kan? Kesadaran. Susah lah kita pakai seat belt bukan karena kesadaran. Takut ditilang. Karena ada denda. Ya, itu kan semua kalau ada dendanya takut iya, gitu. kalau ada punishmentnya orang baru lebih berasa gitu. Iya, ya kenapa nggak dirumusin punishmentnya aja kalau memang negara ini culture-nya begitu gitu. Iya sih. Iya kan?
Setuju gua. Bikin aja denda kalau jual ke underage, ya kan? Iya. Terus ya sekarang kalau beli mau umur berapapun ya Tapi udah tetap diminta aja ID. Fe, ada namanya Tokped dan lain-lain, Gojek. Itu udah di luar kontrol, Cak. Iya, susah sih sebenarnya. Ini balik. It's a good things menurut gua. Tapi kalau gua ya, Hmm. kalau gua mendingan nggak bisa jual online aja nggak apa-apa. Aduh, gue seneng banget kalau nggak bisa jual. Nggak online. bisa dong, Pe. Nggak Lo bisa. Kayak- kalau menurut gua nggak bisa. Sekarang tuh eranya tuh online, Pe. Nggak bisa kayak gitu. Iya, tapi ini produk yang dibatasi dan online tuh menciptakan tidak ada batas dan Nggak menurut bisa. gua Nggak bakalan bisa satu suara. Nggak bakalan. ya kalau Coba peraturan begini nih. kalau peraturan mengarahkan begitu, Ya mau nggak mau. ya kan? Iya. Dan Nggak- kenapa tapi enggak gitu? It's some way gitu loh Ya, menurut gua. setahu gue sih kalau aturan kayak gitu memang dari dulu rokok juga begitu kan. Tapi dari sisi bisnis juga menurut gua kalau nggak ada online, gua rasa perang harga Iya itu sih. juga nggak ada yang bantai-bantainin harga. Tahu, Sisi tetep positifnya juga ada. Tetep aja bantai harga mau juga tetep aja tuh. Kalau nggak beli vape pakai aplikasi kayak Peduli Lindungi. Oh, Masing-masing Iya, bisa. punya aplikasinya kalau mau beli. make sense juga. Tapi Iya. nanti jadi tembak ID nanti. Tembak ID. Kalau sekarang kalau nggak Iya. salah yang di Tokopedia yang untuk produk-produk 18 ke atas nggak cuma vape ya di sini. Berarti semua yang dikategorikan itu memang harus verifikasi umur. Oh ada ya? Ada. Gue nggak. Ada tahapan ke sana kalau mau beli gitu. Oh. Dan gua nggak tahu orang bisa cheating Tembak ID, pakai iya. apa, KTP bapaknya lah, KTP maknya lah, mungkin. Peduli Lindungi aja kan bisa diakalin. Bagaimana? Iya. Lo login terus lo kirim ke gua. Kasih tahu ke satpamnya. Iya, Screen capturean. capture-nya. Gue kemarin Login mall pakai capturean. hampir ribut tuh gue gara-gara Peduli Lindungi. Kenapa? Jadi gue mau masuk mall, gue bisa Peduli Lindungi gue. Gue bawa anak. Oh iya, anaknya Terus- kan belum booster. Enggak, anak gua bisa masuk. Ya kan enggak kalau anak kecil enggak apa-apa masuk. Suster gua enggak masuk. Ini error. Gue sampai debat sama mbak-mbaknya yang jagain, gak bisa masuk. Gimana siapa yang jagain anak gua? Anak gua mau cukur. Lu tau gak kenapa? Itu apa namanya, mbak gua gak punya kuota anjing. Errornya bukan karena belum vaksin sama booster. Gue udah ngotot. Bukan. Tuh gak lo, gue udah ngotot. Gimana Mbak, ini taunya error dia mbak? nggak ada kuota. Ini error. Anak saya tuh mau cukur gini-gini. Ternyata mbaknya gak ada kuota. Astaga. Ternyata mbaknya Eca gak ada kuota dong. Gue bilang kenapa sih? Ngapain pak? Ini kan wifi kenceng di rumah. Iya, dia keluar gak mikir. Udah lanjut. Oke, thank you Cak. Ya, thank thank you you, Firman. Firman. Ternyata Thank you. sudah 2 Ya, jam seru kita ngobrol juga. ya. Yang ya gue harap dari obrolan ini didengar oleh teman-teman di asosiasi juga Iya, ya, yang kayaknya ya oke lah, pergerakan ini masif, udah didengar semua vapers, ada loh awareness, Iya. ada kayak gini gitu. Tapi outputnya harus gimana nih gitu kan? Kan kayaknya sih menurut gue ya nggak mungkin revisi ini ternyata ya udah nggak jadi aja. Iya. Kayaknya nggak mungkin begitu. Enggak. Pasti kan harus ada sesuatu nih kalau menindak apa sih wacana mereka untuk ya membatasi pengguna tembakau di bawah umur. Harus ada itu gitu. Dan ya gue setuju sih kalau memang harus dibikin satu peraturan khusus Peraturan, untuk iya. vape kayak mobil listrik tadi, ya kan? Kalau bisa begitu kenapa nggak? Cuma untuk sampai ke sana gue nggak tahu caranya, ya kan? Dari asosiasi mungkin bisa ngajuin kemananya gue juga nggak tahu, dalam bentuk apa gue nggak tahu. Yang kayaknya kalau ada itu ya nanti kan dirumuskannya yang lebih tepat gitu kan, nggak mungkin nulis star. Kalau mau pakai peringatan oke lah, kita Iya. kayaknya mesti oke ya. Iya itu masih oke lah. Tapi untuk kalau soal harus peringatan, disamakan. ya, tapi kalau yang ditulis ini dan itu sama kan agak aneh, itu kan keliru gitu. Ya oke lah ditulis juga misalnya, gue nggak tahu sih harus nulis apa kalau di message sebenarnya. Ya kan kalau harus nulis star pun gue waktu itu ngomong kalau harus nulis star ya udah tulisnya starnya 0. Kan jadi bahan promosi ya sebenarnya. Iya, gitu iya, gitu iya. kan. Tapi ternyata buntutnya ada lagi, harus nulis 7.000. Iya, ternyata bahan. buntutnya ternyata ada itu lagi gitu. Iya. Yang jadi itu template gitu kan, yang ya ternyata itu nggak tepat. Jadi kayaknya kalau memang ada peraturannya yang tepat lah gitu. Supaya ya gue rasa kan bagus juga sih kalau Indonesia bikin satu peraturan yang bisa dicontoh negara lain, ya kan? Iya, iya.
yang nggak dimusuhin, nggak mau dibantai gitu. Ya kalau ada yang mau ngebantai karena takut bisnisnya mati, gue yakin dia juga mikir kok biar dia nggak mati gimana, ya kan? Buktinya mereka bikin. Sudah, udah siap-siap semua. Iya. Oke, thank you Firman, thank you Eca. Thank you. Ya, thank you MK Kayaknya saya Lovers, harus thank langsung you balik. buat R57 Community juga yang apa tadi? Garis MK keras. memang kayon. MK emang kayon, Opa Dike. Apa? Opa Dike apa ya? Apa tadi Opa Dika? Opa demen kayon. Oh Opa iya. demen kayon, Eko emang kayon Oke. oke. Astaga. Oke guys, thank you sudah simak Jauh Dekat kali ini. Dan ya buat teman-teman asosiasi kalau dengar ini semoga bisa jadi langkah ke depannya. Karena gue ada sempat dengar kalau ya tadinya mau ada press con ya Om, tapi nggak jadi. Mau ada petisi tapi belum waktunya katanya. Ya. Ada hal-hal yang harus Iya. nggak di. Menurut gue ya jangan kendor gitu. Jangan kendornya adalah ya kita harus siapkan juga kita seharusnya bagaimana sih gitu kan. Itu yang menurut gue kita udah taruh dulu nih kita sih sebenarnya apa gitu loh. Statusnya jelas, diakui sebagai apa, udah bayar cukai, masa masih ada gangguan kayak gini kan aneh sebenarnya. Itu kan aneh kan sebenarnya. Itu jadi pertanyaan banyak user loh. Lah kan sudah legal. Itu kan yang agak aneh gitu kenapa sih kayak gini. Dan kayaknya juga arahnya nanti ada SNI yang mungkin sebenarnya kalau SNI ini katanya udah mau ada. Berarti kan sudah ada risetnya, udah ada penelitiannya. Kenapa nggak itu jadi jawaban gitu sekarang gitu? Itu yang membuat gue aneh gitu sekarang. Ya udah, gitu aja guys. Ya. Sampai ketemu di Jauh Dekat minggu depan dan jangan pernah bosan untuk berbuat enak. Enak. Berbuat baik. Bye bye. Bye bye.